Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita panjatkan selalu kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia kenikmatan yang tiada henti-hentinya Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pahlawan Islam yang terhebat, yaitu Khalid ibn al-Walid ibn al-Mughirah al-Makhzumi radhiyallahu taala anhu. Khalid ibn al-Walid berasal dari Bani Makhzum dan Bani Makhzum adalah kabilah yang merupakan saingan bagi kabilah Bani Hashim. Quraisy di bawahnya ada kabilah-kabilah kecil. Di antara kabilah yang sangat terkenal adalah kabilah dari Bani Hashim, yaitu kabilahnya Nabi SAW, dengan kabilah Bani Makhzum, yaitu kabilahnya Abu Jahal, dan juga kabilahnya Khalid ibn al-Walid radhiyallahu taala anhu. Bapak daripada Khalid ibn al-Walid adalah Al-Walid ibn al-Mughirah yang merupakan salah satu gombongnya orang-orang kafir Quraisy, dan dia adalah orang terdepan dari Bani Makhzum. Dan dia adalah orang yang sangat kaya raya, sangat terkenal kekayaan yang sangat luar biasa. Oleh karenanya disebutkan kalau dia sudah menyalakan api di rumahnya untuk masak-masakan makanan bagi tamu atau bagi jemaah haji, maka dia melarang orang Quraisy lain untuk menyalakan api. Cukup dia yang menjamu tamu, terutama tatkala di musim haji. Cukup dia yang menjamu tamu, yang lain tidak perlu. Kenapa? Saking banyak uangnya. Kemudian juga disebutkan orang-orang Mekah, orang-orang Quraisy, mereka setiap tahun mengganti kiswah Ka'bah. Setahun yang ganti Al-Walid bin al-Mughirah, bapaknya Khalid saja. Tahun depan orang Quraisy seluruhnya bersatu padu, kumpul-kumpulin duit untuk bisa ganti kiswah Ka'bah. Tahun depannya dia lagi. Jadi menunjukkan bagaimana kekayaannya yang luar biasa. Dan Al-Walid bin al-Mughirah inilah yang disebut dalam sirah nabawiyah tatkala Ka'bah hendak dipugar oleh orang-orang Quraisy karena Ka'bah sudah mengalami kerusakan, kemudian mereka ingin merenovasi Ka'bah, maka tatkala Ka'bah ingin dihancurkan untuk dibangun kembali, tidak ada yang berani untuk menghancurkan Ka'bah. Ya, karena mereka khawatir kalau mereka mencongkel batu-batu Ka'bah, nanti khawatir datang lagi burung-burung ababil kemudian akan menghantam mereka dengan batu yang panas. Akhirnya tidak ada yang berani mencongkel Ka'bah. Tatkala itu yang berani Al-Walid bin al-Mughirah, bapaknya Khalid. Dan dia berkata, "Aturiduna bihadmiha al-islah amil isaah?" Kalian ingin menghancurkan Ka'bah ini untuk perbaikan atau ingin merusak Ka'bah semata? Kata mereka, "Kita nuridul islah, kita ingin merenovasi." Kalau gitu Allah tidak akan mencelakakan kita. Ayo kita bongkar. Tidak ada yang berani. Tidak ada yang berani. Akhirnya dia maju sendiri. Dia maju sendiri, kemudian dia mencongkel Ka'bah, dilepaskan beberapa batu dari Ka'bah. Kemudian dia pergi, tidak ada yang berani maju. Kata mereka, lihat, siapa tahu nanti malam dia ada apa-apa, kita tunggu aja. Ternyata sampai besok, dia sehat walafiat, Al-Walid bin al-Mughirah. Kemudian dia maju hancurkan Ka'bah lagi, akhirnya dia ikuti oleh orang-orang Quraisy yang lain. Dan itu terjadi tatkala Nabi berusia 35 tahun, 5 tahun sebelum Nabi diangkat jadi seorang Rasul. Itulah Walid bin al-Mughirah, laki yang terkenal. Kemudian disebutkan, beliau ini cerdas, Al-Walid bin al-Mughirah, cerdas, dan karena dia orang tua, bahkan dikatakan orang paling tua di Bani Makhzum. Di Bani Makhzum. Saya ulangi, Bani Makhzum ini kabilah yang merupakan saingan berat dari Bani Hashim. Makanya disebutkan kenapa Abu Jahal tidak mau beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang rasul, karena dia tidak mau Bani Makhzum kalah bersaing. Kata Abu Jahal, kami Bani Makhzum dan Bani Hashim selalu bersaing. Mereka
at'amu wa nut'imu. Mereka memberi makan, kami juga memberi makan. Mereka bersedekah, kami juga bersedekah. Kami selalu bersaing sehingga persaingan ketat. Sekarang ada salah seorang dari mereka mengaku menjadi nabi. Kita enggak mungkin ada yang mengaku jadi nabi. Kalau kita mengatakan pengakuan mereka benar, berarti kita kalah bersaing. Kalau gitu, tidak boleh kita mengakui bahwasanya itu adalah seorang nabi. Jadi sebenarnya Abu Jahal tahu Rasulullah SAW adalah seorang nabi, namun dia tidak mau membenarkan kenabian Muhammad SAW. Kenapa? Karena melazimkan kalau dari Bani Hashim ada seorang nabi, maka mereka kalah bersaing. Makanya tidak mau beriman dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, waktu Rasulullah SAW turun ayat-ayat kepada beliau, dibaca oleh Nabi, dibaca oleh Abu Bakar. Rupanya disebut dalam riwayat Al-Walid ibn Mughirah ini sering mendengar bacaan Nabi SAW, sering bolak-balik mendengar, bahkan mendengar ketemu Abu Bakar, mendengar bacaan Al-Quran. Maka Abu Jahal gelisah. Wah, ini bahaya ini. Ini kalau Walid bin Mughirah masuk Islam repot. Kalau dia masuk Islam, Bani Makhzum semuanya nanti masuk Islam. Akhirnya orang-orang Bani Makhzum juga sudah gelisah. Ya Abul Hakam maksudnya Abu Jahal, namanya Amr bin Hisham Al-Makhzumi. Ya. Wahai Abu Jahal, wahai Abul Hakam, lihatlah Al-Walid bin Mughirah sudah mulai sering ketemu Abu Bakar mendengarkan ayat-ayat lantunan Al-Quran. Bagaimana ini? Bahaya kalau dia masuk Islam, nanti orang semua masuk Islam. Kata Abu Jahal, tenang, itu urusan saya. Abu Jahal ini yang provokator ulung ya. Kata dia, gampang, itu urusan saya. Dia datang kepada Al-Walid bin Mughirah. Kemudian dia berkata, "Hai Walid bin Mughirah, sungguhnya kabilah Bani Makhzum sedang berkumpul untuk mengumpulkan dana untuk kasih kamu." Loh, ngapain kasih saya? Saya ini orang paling kaya di mana? Di Mekah. Ya. Karena mereka lihat kau sering bolak-balik ke rumahnya Abu Bakar. Jangan-jangan kau minta makan sama dia. Wah, emosi dia. Ya, sembarangan dia emosi dia. Abu Jahal provokator. Betapa banyak orang celaka gara-gara Abu Jahal. Contoh Abu Talib yang hampir-hampir masuk Islam enggak jadi gara-gara ada Abu Jahal. Rasulullah SAW datang mengatakan, "Ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhajjulaka biha indallah." Wahai pamanku Abu Talib, ucapkan la ilaha illallah, suatu kalimat yang aku akan bela engkau di sisi Allah. Ada Abu Jahal di situ waktu itu juga menjenguk Abu Talib. Nabi berdakwah, Abu Jahal juga berdakwah. Nabi ceramah, Abu Jahal juga ceramah. Kata Abu Jahal, "Atarghabu an millati Abdul Muttalib?" Wahai Abu Talib, kau benci dengan agama bapakmu? Nabi ulangi lagi, "Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, aku akan bela engkau di sisi Allah." Abu Jahal ceramah lagi, "Kau benci dengan agama nenek moyangmu?" Akhirnya Abu Talib terprovokasi oleh Abu Jahal, akhirnya tidak mau mengucapkan la ilaha illallah, meninggal dalam kondisi musyrik. Gara-gara siapa? Abu Jahal. Bahaya Abu Jahal. Makanya antum punya teman, hati-hati, jangan sembarang berteman. Kalau pas dapat teman kayak Abu Jahal, bahaya. Contoh lagi, Utbah bin Rabi'ah. Utbah bin Rabi'ah adalah orang yang cerdas ya. Bahkan tatkala hampir terjadi perang Badar, tatkala mau perang Badar, dia naik di atas ontanya, ala jamalihil ahmar. Kemudian dia menyeru kepada orang-orang Quraisy, "Wahai orang-orang Quraisy, tidak usahlah berperang melawan Muhammad. Percuma kalian melawan Muhammad, kalian berperang perang saudara. Dia juga Quraisy. Kita lawan orang-orang Muhajirin, ngapain? Kalau terjadi perang nanti seorang membunuh saudaranya, ada yang bunuh kakaknya, ada yang bunuh ponakannya, ada yang bunuh pamannya. Udah kita pulang aja, ngapain kita perang sama Muhammad dan kawan-kawannya." Waktu mendengar hal itu, Abu Jahal gelisah, waduh bahaya ini. Karena Utbah bin Rabi'ah ini pembesar orang Quraisy. Maka Abu Jahal provokasi Utbah bin Rabi'ah. Dia mengatakan, "Wahai Utbah, nanti penakut kayaknya. Sepertinya dadamu sudah dipenuhi dengan rasa takut. Makanya kau pingin pulang, pengecut." Ya, terprovokasi akhirnya, kata dia, "Kau akan lihat siapa yang lebih pengecut antara aku dengan kamu." Akhirnya Utbah bin Rabi'ah yang tadi bijak pemikirannya, termasuk pertama kali tewas dalam perang Badar. Gara-gara terprovokasi oleh Abu Jahal. Sampai dia mengatakan, "Wahai Abu Jahal, musaffiru istihi." Wahai Abu Jahal yang mengecat kuning duburnya. Ini kalimat ngejek. Ente kayak bencong aja yang belum tahu saya siapa ya. Ini kalau kita ceritakan insya Allah dalam perang Badar. Intinya akhirnya terprovokasi, akhirnya mati pertama kali dalam perang Badar. Ini bahaya teman dekat kalau dalam kondisi-kondisi genting bisa membuat orang akhirnya jauh dari kebenaran. Di antaranya Al-Walid bin Mughirah.
Akhirnya Walid bin Mughirah terprovokasi. Kemudian kata Al-Walid bin Mughirah, ya, saya tidak akan beriman dengan Muhammad. Kata Abu Jahal, mereka tidak akan percaya, ucapkanlah sesuatu tentang Al-Quran. Kata Al-Walid bin Mughirah, wahai Abu Jahal, kalian tahu, kalian katakan Muhammad penyihir, demi Allah dia bukan penyihir. Saya tahu jimat-jimat seperti apa, saya tahu jampi-jampi seperti apa. Kalian mengatakan dia seorang penyair, wa ana asy'arukum, aku orang yang paling pandai syair di antara kalian. Perkataan dia bukan syair. Bagaimana kita tuduh dia penyair? Kalian mengatakan dia orang gila, dia bukan orang gila. Kalian tahu dia bukan orang gila. Kalian mengatakan dia dukun, dia bukan dukun. Tapi kamu harus ngomong sesuatu. Apa yang harus ngomong katanya? Mulailah dia berpikir. Al-Walid bin Mughirah berpikir bagaimana bisa mencela Al-Quran. Kata dia sebentar. Dia mikir, akhirnya dia mengambil kesimpulan. Kita katakan saja Muhammad ini penyihir. Kenapa kita katakan dia penyihir? Karena dia telah memisahkan antara saudara dengan saudaranya, antara suami dengan istrinya, antara anak dengan bapaknya, antara kakak dengan adiknya, dan itulah fungsi sihir, memisahkan antara dua orang yang dekat, antara suami dan istri. Tepat kata Abu Jahal. Nah, ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memvonis Al-Walid bin Mughirah dalam neraka jahanam gara-gara ini. Allah sebutkan dalam surat Al-Muddathir, kata Allah Subhanahu wa taala, "Dzarni wa man khalaqtu wahida." Biarkanlah aku bertindak terhadap orang yang aku telah menciptakannya sendirian. Ini Walid bin Mughirah, ini ciptaanku, biarkan aku, urusanku Al-Walid bin Mughirah. Wa ja'altu lahu malam mamduda. Lalu aku jadikan bagi dia Al-Walid bin Mughirah harta yang banyak, berlimpah ruah. Wa banina syuhuda, dan dia memiliki anak-anak yang selalu hadir bersama dia. Ya. Yang Khalid bin Walid, Walid bin Walid dia punya laki-laki. Ya. Wa mahattu lahu tamhida, kemudian aku berikan dia, siapkan bagi dia rizki, aku siapkan bagi dia kedudukan. Tsumma yatma'u an azid, kemudian dia berharap dariku agar aku menambah kebaikan baginya. Kalla, sekali-sekali tidak. Innahu kana li ayatina anida, sungguhnya dia itu membangkang terhadap ayat-ayat kami. Saurhiquhu sa'uda, aku akan membuat dia letih dalam pendakian. Kata para ulama, Al-Walid bin Mughirah akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dalam neraka jahanam. Ada sebuah gunung, sebagaimana dalam neraka juga ada wail. Wail adalah lembah. Jadi Allah menyiksa penghuni neraka dengan lembah atau dengan gunung. Gunung itu disuruh didaki. Didaki dengan gunung yang sangat panas sehingga tangan jari-jari mereka meleleh. Namun mereka akan disuruh mendaki, di antaranya Al-Walid bin Mughirah. Kata Allah, saurhiquhu sa'uda, aku akan buat dia lelah dalam pendakian. Kenapa Allah vonis dia dalam neraka jahanam? Kata Allah, innahu fakkara wa qaddar, sungguhnya dia merenungkan dan dia menetapkan. Apa yang dia renungkan? Dia renungkan bagaimana bisa mencela Al-Quran. Saya harus ngomong apa ini supaya orang mencela Al-Quran? Faqaddar, kemudian dia tetapkan. Kata Allah, summa innahu fakkara wa qaddar faqutila kaifa qaddar. Celaka dia, bagaimana dia menetapkan bahwasanya Al-Quran itu sihir. Summa qutila kaifa qaddar, kemudian celaka dia, bagaimana dia bisa menetapkan Al-Quran itu adalah sihir. Summa nazar, kemudian dia memikirkan. Summa abasa wa basar, kemudian dia bermasa muka dan merengut. Summa adbara wastakbar, kemudian dia berpaling sambil sombong. Faqala in hadza illa sihrun yu'sar, maka dia berkata, kesimpulannya Al-Quran adalah sihir yang dipelajari oleh Muhammad. In hadza illa qaulul bashar, sungguhnya Al-Quran itu hanyalah perkataan manusia, bukan perkataan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, sa'uslihi saqar, aku akan masukkan dia dalam neraka saqar. Wa ma adraka ma saqar, tahukah engkau apa itu neraka saqar? La tubqi wa la tadhar, sungguhnya neraka tersebut tidak akan meninggalkan dan tidak akan menyisakan, semuanya terkena disiksa oleh neraka tersebut. Kulit, daging, tulang semuanya lumat. Lawahatul lil bashar, adalah pembakar kulit manusia. Ternyata dia divonis neraka jahanam gara-gara dia mengatakan Al-Quran itu apa? Sihir, perkataan manusia. Sehingga sebenarnya mengatakan, hati-hati ya, seorang berfikir jelek saja bisa dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kalau orang berfikir merenungkan kebaikan, bagaimana memikirkan umat, bagaimana berfikir dakwah, bagaimana supaya orang banyak pengajian, maka dia dapat pahala. Tidak ada amalan yang sia-sia. Bahkan pikiran yang kita fikirkan untuk kemaslahatan Islam diberi pahala ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah Al-Walid bin Mughirah, bapaknya Khalid bin Walid. Khalid bin Walid ini punya bibi, ibunya namanya Lubabah bintil Harith. Dan dia punya bibi namanya Maimunah, istri Nabi SAW.
Maimunah istri Nabi. Yang terakhir kalau tidak salah dinikahi oleh Nabi adalah Maimunah. Itulah bibinya siapa? Khalid ibn al-Walid. Oleh karenanya dalam hadis disebutkan bagaimana waktu Nabi makan dhab sama Khalid ibn al-Walid. Yaitu ada Maimunah di situ waktu itu. Ya, maka Rasulullah SAW tidak makan dhab, sementara Khalid makan apa? Makan dhab dengan lahapnya. Waktu Nabi tidak menyentuh dhab, yaitu kadal padang pasir, maka Khalid bertanya, "Ya Rasulullah, ahramunhu? Apakah ini haram?" Kata Rasulullah SAW, "La, walakin la ajiduhu bi ardi qaumi." Ya, lam yakun bi ardi qaumi fa ajiduni a'afuhu. Dhab ini tidak ada di kampungku sehingga aku tidak biasa memakan dhab. Jadi Rasulullah waktu itu hampir makan, tapi Maimunah kasih tahu, "Wahai Rasulullah, itu bukan kambing, itu bukan ayam, bukan sate, tapi itu apa? Itu adalah kadal yang dimasak. Jadi sudah dipotong-potong sepertinya. Nabi kira itu mungkin kambing. Waktu Nabi makan dikasih itu kadal. Waktu dikasih tahu itu kadal, Nabi tidak jadi makan. Itu terjadi bersama Khalid. Dan waktu itu hadir juga siapa? Maimunah, bibinya Khalid ibn al-Walid. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita tahu bahwasanya Khalid bin Walid hidup di keluarga kaya karena bapaknya sangat kaya raya. Dan dia sejak kecil sudah belajar al-furusiyah. Dia sudah belajar tentang kuda. Sehingga Khalid bin Walid ini orang yang paling termasuk orang yang paling mahir berkuda. Terutama kalau dia sudah naik kudanya untuk berperang, dia sangat hebat. Disebutkan hanya 2 orang yang bisa berperang dengan menggunakan 2 pedang sekaligus sambil menyetir kudanya dengan kedua kakinya. 2 orang tersebut Khalid bin Walid dan Zubair bin Awam. Setiap orang biasanya kalau nyetir kuda dengan tali kekangnya untuk belok kanan, untuk belok kiri dengan berhenti. Itu kebanyakan orang seperti itu. Atau paling tidak mereka memegang tali kekang kuda dengan tangan satunya dengan memegang pedang. Tapi Khalid bin Walid di antara kehebatannya, dia bisa memegang 2 pedang dengan kedua tangannya dan dia menyetir kuda dengan kedua kakinya. Dia dan Zubair bin Awam radhiyallahu ta'ala anhuma jami'an. Ini di antara kehebatan Khalid bin Walid. Disebutkan dia adalah orang yang hebat dalam segala alat perang. Dia jago naik kuda sambil perang, dia juga naik onta, jago naik onta sambil berperang, ya. Sambil menyetir onta atau menyetir kuda dalam perperangan, dia juga pandai memanah, beliau juga pandai menggunakan pedang, menggunakan tombak, semua alat perang beliau hebat. Ini Khalid ibn Walid radhiyallahu taala anhu. Kemudian singkat cerita, Nabi sallallahu alaihi wasallam ya berhijrah dari Mekah menuju Madinah. Kemudian terjadilah perang Badar pada tahun 2 Hijriah. Khalid bin Walid tidak ikut dalam perang Badar. Kemana Khalid bin Walid? Ternyata Khalid bin Walid ada di negeri Syam. Dia tidak ikut perang. Dia tidak ikut perang dalam barisan kaum musyrikin. Kemudian pada tahun 3 Hijriah terjadi perang Uhud. Dan saat itu Khalid bin Walid ikut serta dalam perang Uhud. Bahkan dia dijadikan panglima karena orang-orang sudah tahu kehebatan Khalid bin Walid dalam pertempuran. Maka dia memimpin sebagai pemimpin pasukan berkuda. Terjadi peperangan sebagaimana antum tahu ya, perang Uhud 700 lawan 3.000. 700 lawan 3.000. 700 pasukan kaum muslimin, 3.000 pasukan kaum musyrikin. Kemudian secara singkat waktu itu Nabi SAW meletakkan pasukan di bawah 650 dan 50 orang di atas suatu bukit kecil namanya Jabal Rumat yang sering dinaiki oleh jemaah haji, bukit kecil. Disitulah Rasulullah SAW meletakkan 50 pasukan pemanah dipimpin oleh Abdullah bin Jubair radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian Nabi berpesan kepada mereka, "In ra'aitumuna takhtifuna at-tayr fala tabrahu makanakum hatta ursila ilaikum." Kalau kalian melihat kami, mayat-mayat kami diambil oleh burung-burung, artinya kami sudah tewas seluruhnya, maka jangan kalian tinggalkan posisi kalian sampai aku perintahkan perintah berikutnya. Kemudian wa in ra'aitumuna hazamna al-aduwa wa ata'nahum fala tabrahu makanakum hatta ursila ilaikum. Kalau kalian sebaliknya melihat kami menang, kami sudah kalahkan musuh-musuh, maka jangan turun dari tempat kalian sampai aku perintahkan dengan perintah berikutnya. Ini wasiat Nabi kepada mereka dan diingat betul oleh sang pemimpin yaitu Abdullah bin Jubair radhiyallahu anhu dengan 50 pasukan pemanahnya. Tatkala terjadi perang, maka Rasulullah SAW ingin perang dari satu arah karena 700 lawan 3.000. 1 banding berapa itu? 1 banding 4. Sekitar 1 banding 4. 700 lawan 3.000. Rasulullah tidak ingin peperangan dari 2 arah apalagi lebih.
Karena kalau di dua arah dikepung, misalnya kaum musyrikin 1.500 dari sini, 1.500 dari sini, maka akan mengepung kaum muslimin, ini berbahaya. Maka Rasulullah SAW pertahankan bagaimana meskipun jumlah mereka cuma 650 di bawah, lawan 3.000 harus dari satu arah. Nah, disitulah fungsi dari pasukan pemanah yang ada di atas Jabal Rumat. Fungsi mereka adalah untuk memanahi pasukan kaum musyrikin yang ingin muter gunung supaya bisa menyerang dari dua arah. Dan yang ingin muter adalah Khalid bin Walid. Khalid bin Walid tahu peperangan seperti ini susah. Maka dia berpikir bagaimana bisa menyerang dari dua arah. Maka dia bawa pasukan berkudanya. Untuk muter dua arah selalu dipanah oleh Abdullah bin Jubair dan pasukannya. Terjadi berulang-ulang. Akhirnya Khalid gagal, tidak bisa menyerang dari dua arah. Akhirnya kaum musyrikin di awal peperangan tewas, berjatuhan, berguguran. Banyak mereka yang tewas, ya, bendera mereka terjatuh, tidak ada yang mengangkat bendera mereka hingga mereka lari terbirit-birit. Semua lari. Semua pasukan lari, di antara yang tidak lari dan tenang menghadapi kondisi adalah Khalid bin Walid. Disebutkan di antara sifat pemimpin yang jago, yaitu dia tidak terbawa dengan suasana. Tetap dia melihat kondisi mana yang memungkinkan atau yang tidak memungkinkan. Khalid bin Walid nanti akan kita jelaskan bagaimana kehebatannya bertempur, ya. Bukan hanya berani, bukan hanya nekat, tapi juga perhitungan. Tapi akhirnya waktu orang-orang pada kabur, Khalid bin Walid tetap perhatikan kondisi peperangan. Dari kejauhan dia melihat. Ternyata tidak lama kemudian pasukan kaum muslimin yang ada di atas gunung turun. Mereka melanggar perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kenapa? Karena mereka melihat pasukan yang di bawah sudah mengumpulkan ghanimah. Kata mereka, kita ikut saudara-saudara kita ambil ghanimah. Maka pimpinan mereka Abdullah bin Jubair radhiyallahu anhu mengingatkan, bukankah Rasulullah SAW sudah mewasiatkan kita tidak boleh turun? Kata mereka, perang sudah selesai, kita turun. Mereka berisyihad tidak pada tempatnya. Kata Nabi, jangan turun sampai aku kirim utusan, perintah berikutnya. Akhirnya mereka turun, 40 turun, tinggal 10 orang di atas. Begitu tinggal 10 orang di atas, Khalid segera balik. Khalid tidak kabur, dia tetap bertahan. Dia lihat dari kejauhan. Begitu tinggal 10, langsung dia balik, dia bunuh 10 orang ini. Akhirnya pasukan datang lagi menyerang dari dua arah. Jadi kemenangan pada hari itu bagi orang-orang musyrikin gara-gara siapa? Gara-gara Khalid bin Walid. Gara-gara Khalid ibn Walid yang cerdas dalam pertempuran. Tentunya karena sebagian sahabat menyelisih perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya para sahabat banyak yang berguguran, ya, 70 orang meninggal, di antaranya paman Nabi Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhum ajma'in. Intinya peperangan tersebut, ya, dianggap menang oleh orang musyrikin sehingga Abu Sufyan mengatakan al-harbu sijal. Wahai Muhammad, demikianlah peperangan, sijal, silih berganti. Terkadang kalian menang, terkadang kami yang menang. Yauma Uhudin bi yaumi Badrin. Ini adalah sebagai balasan kekalahan kami dalam perang Badar. Taib, itu tahun 3 Hijriah. Kemudian kaum musyrikin pulang ke kota Mekah. Tahun 5 Hijriah terjadi lagi peperangan yang disebut dengan perang Khandaq, perang Khandaq. Waktu itu kaum musyrikin bersatu padu dari Quraisy 4.000 orang, dari kabilah-kabilah Badui 6.000 orang, jumlah mereka menjadi 10.000. Kemudian mereka menyerang kota Madinah. Sebagaimana pernah kita ceramahkan di masjid ini, ya. Sehingga Nabi SAW mendapat kabar sementara pasukan Nabi paling tidak cuma 2.000 orang. Secara logika enggak mungkin 2.000 lawan 10.000. Maka Nabi tidak berpikir untuk menyerang. Tapi Nabi berpikir bagaimana bisa bertahan dan mengusir mereka. Akhirnya disebut dalam riwayat Salman Al-Farisi mengatakan, wahai Rasulullah, kunna bi Faris idza husirna khandaqna. Kami di Persia, kalau kami dikepung maka kami bikin parit. Maka akhirnya Nabi setuju dengan ide tersebut. Nabi bikin parit yang panjangnya berkilo-kilometer, lebarnya 4 meter, dalamnya 4 meter kira-kira. Lebarnya 4 meter, dalamnya 4 meter supaya kuda tidak bisa loncat, Maka datanglah 10.000 pasukan dan pasukan berkuda di bawah pimpinan Khalid ibn Walid. Sampai di sana, Khalid ibn Walid kaget, dia tidak bisa berkutik. Kudanya enggak bisa apa? Loncat. Terus ngapain? Jagoan tapi enggak bisa lewat. Sudah. Akhirnya kaum musyrikin, intinya Allah kirim angin memporak-porandakan pasukan mereka. Akhirnya mereka pulang, tidak bisa bertempur melawan kaum musyrikin secara bertatap langsung. Hanya dari jauh panah-panahan aja. Saling hujan-hujanin panah-panahan, anak panah, tapi tidak bisa berhadapan langsung karena ada parit yang menghadangi mereka. Nanti akan mudah-mudahan dalam pertemuan berikutnya akan disebutkan bagaimana Khalid waktu nyerang Persia dia juga berhadapan dengan seperti itu.
Ternyata orang Persia bikin apa? Bikin parit. Tapi Khalid sudah punya pengalaman. Bagaimana menghadapi parit tersebut. Insya Allah pada pertemuan berikutnya. Baik, kita lanjutkan. Kemudian pada tahun 6 Hijriah, Rasulullah SAW keluar bersama para sahabat sekitar 1.500 orang. Ada yang mengatakan 1.400, yang 1.300, ada yang mengatakan 1.500 untuk melaksanakan umrah. Karena Rasulullah SAW bermimpi, Rasulullah SAW tawaf di Ka'bah. Maka Rasulullah SAW berangkat bersama sahabat untuk melaksanakan umrah. Ternyata dihadang, Rasulullah SAW tidak bisa melanjutkan umrah, dihadang oleh orang Quraisy di Hudaybiyah. Sehingga terjadilah perjanjian namanya perjanjian Al-Hudaybiyah. Yang di mana dalam perjanjian tersebut kaum muslimin harus pulang dan hanya boleh umrah tahun depan. Dan terjadi gencatan senjata. Tidak boleh terjadi peperangan antara kaum muslimin dengan kaum musyrikin 10 tahun. Dan kaum muslimin harus pulang ke Madinah. Hanya boleh umrah tahun depan, itu pun hanya 3 hari di kota Mekah, setelah itu pulang. Dan Nabi setuju. Waktu itu sebagian sahabat protes. Di antaranya Umar. Banyak sahabat protes. Umar berkata, "Ya Rasulullah, alaysa qatlana fil jannah wa qatlahum fin nar?" Ya Rasulullah, bukankah kalau kita meninggal di antara kita masuk surga, kalau mereka mampus masuk neraka? Ya udah kita perang aja ya Rasulullah. Rasulullah SAW mengatakan, "Inni Rasulullah, aku Rasulullah." Akhirnya Umar pun mundur. Intinya, akhirnya Rasulullah SAW balik. Waktu itu para sahabat sampai membuat baiat ya di bawah sebuah pohon Syajaratul Ridwan yang disebut dengan Baiatul Ridwan, yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, "Innal ladzina yubayyi'unaka tahta syajarati innama yubayyi'una Allah." Laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahta syajarah fa'alima ma fi qulubihim. Kata Allah, sungguh Allah telah ridha terhadap kaum mukminin tatkala mereka membayar engkau di bawah sebuah pohon yang disebut dengan Baiatul Ridwan, di mana para sahabat bersumpah akan berperang sampai titik darah penghabisan. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan semua yang berbaiat di bawah pohon semuanya masuk surga, kecuali satu orang munafik. Semuanya masuk surga. Intinya tahun 7 Hijriah maka Nabi datang bersama sekitar 2.000 sahabat untuk melaksanakan umrah sebagaimana yang sudah disepakati dengan kaum musyrikin. Maka Nabi masuk kota Mekah dengan kain ihram, dengan bawa senjata, tapi bukan senjata pertempuran, tapi senjata orang yang musafir, senjata yang wajar. Karena tetap Nabi khawatir jangan-jangan orang-orang musyrikin berkhianat, nanti tahu-tahu mereka menyerang bagaimana. Akhirnya masuklah Nabi SAW, umrah 3 hari. Tapi umrahnya cuma sekali aja. Menetap di Mekah selama 3 hari, setelah itu waktunya Nabi harus balik. Dan ternyata saudaranya Khalid bin Walid yang bernama Al-Walid Ibnul Mughirah sudah masuk Islam. Inilah awal dari masuk Islamnya, awal dari kenapa Khalid bin Walid masuk Islam. Waktu Nabi umrah yang disebut dengan Umratul Qadha ya, pada tahun 7 Hijriah, maka Nabi SAW bertanya kepada Al-Walid Ibnul Mughirah, saudaranya Khalid, "Aina Khalid? Mana Khalid?" Maka kata saudaranya, "Ya'ti bihillah." Allah akan datangkan Khalid. Kemudian Nabi berbicara, "Ma mithluhu jahilal Islam." Orang seperti Khalid enggak mungkin enggak ngerti tentang Islam. Seakan-akan Nabi berkata, Khalid itu cerdas. Masa enggak ngerti tentang Islam? Walau kana yaj'alu nikayatahu ma'al muslimin 'alal musyrikin kana khairan lahu. Kalau seandainya dia menjadikan kehebatannya dalam bertempur untuk kaum muslimin, maka itu lebih baik bagi dia. Wala qaddamnahu 'ala ghairi, dan kami akan mengedepankan dia daripada yang lainnya. Di sini Nabi mengaku kehebatan Khalid dan Nabi memuji Khalid. Dua sisi Nabi puji. Pertama, cerdasnya Khalid. Masa Khalid enggak ngerti tentang Islam? Khalid cerdas, harusnya ngerti tentang Islam. Yang kedua, Nabi mengakui kehebatan pertempurannya. Sehingga Nabi tawarkan, coba kalau dia masuk Islam, kemudian membela Islam, kami akan mengedepankan daripada yang lainnya. Ini pujian bagi Khalid Ibnul Walid radhiyallahu taala anhu. Akhirnya Al-Walid Ibnul Walid mencari Khalid bin Walid, dia cari. Enggak dapat. Karena Rasulullah SAW mencari Khalid. Ini musim damai, boleh ketemu antara musyrikin dengan muslimin, enggak ada masalah. Tatkala dia tidak mendapati saudaranya Khalid bin Walid, maka Al-Walid, saudaranya Khalid ini menulis surat. Dia tulis dalam suratnya tersebut, Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du. Fa inni lam ara a'jaba min dhahabi ra'yika 'anil Islam wa aklahu aklak.
Kata Al-Walid, wahai saudaraku, aku tidak melihat yang lebih aneh dari engkau. Kenapa kau tidak masuk Islam? Padahal kau cerdas. Kenapa kau tidak masuk Islam? Bagaimana kecerdasanmu menghalangi engkau dari Islam? Saya tidak pernah heran seperti ini. Wa mithlul Islam yajhalu ahadun. Apakah ada orang tidak ngerti tentang indahnya Islam? Kemudian dia sebutkan, waqad sa'alani anka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia jelaskan secara terperinci. Sungguhnya Rasulullah SAW telah bertanya kepadaku tentang engkau, tentang dirimu. Faqala aina Khalid? Dan Nabi bertanya, di mana Khalid? Kemudian Nabi berkata, ya, Khalid itu pasti ngerti tentang Islam. Orang cerdas. Seandainya dia menggunakan kehebatannya untuk kaum muslimin, tentu lebih baik bagi dia. Kalau dia masuk Islam, kami akan mendahulukan dia daripada yang lainnya. Ini pujian dari Rasulullah SAW. Bayangkan, dari pimpinan kaum muslimin muji siapa? Khalid ibn Walid. Waktu Khalid baca surat tersebut, dia baca ternyata Nabi memujinya, Nabi cari dia, wah, masuk dalam hatinya. Maka dia ingin masuk apa? Masuk Islam. Ya. Karena pujian Nabi, Nabi mencarinya. Ini cara Nabi SAW untuk mengambil hati Khalid ibn Walid. Kemudian juga dalam mimpi Khalid melihat seakan-akan dia berada dalam baladin dhayiqah jadbah. Dia berada di suatu daerah yang kering, yang tandus. Fakharaja ila baladin akhdar awasi'. Tiba-tiba dia keluar di sebuah tanah yang hijau dan luas. Ya. Faqala fi nafsihi inna hadhihi la ru'ya. Ini baru mimpi. Ini mimpi baik. Tadinya di tempat yang sempit, kemudian kering, tahu-tahu keluar ke tempat yang hijau dan luas. Akhirnya waktu dia ke Madinah, dia tanya kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu, maka Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, "Huwa makhrajuka alladhi hadaka Allahu lil Islam." Itu adalah jalan keluarmu yang Allah beri hidayah kepadamu menuju Islam. Wa dhayyiqu alladhi kunta fihi min asy-syirk. Adapun sempit yang kau tempati itu adalah kesyirikan. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Khalid pada tahun 8 Hijriah bertekad untuk masuk Islam. Maka dia cari teman. Jalan-jalan di Mekah, saya mau ke Madinah, ada teman enggak? Dan dia cuek, dia tidak takut. Meskipun ketahuan yang lainnya tidak masalah bagi dia, karena dia jagoan. Sebagian orang masuk Islam diam-diam. Khalid enggak, saya mau masuk Islam. Ada yang teman enggak mau ke Madinah? Ketemu dengan Ikrimah. Ikrimah bin Abi Jahal. Ikrimah putranya Abu Jahal. Oh, dendamnya sama Nabi luar biasa. Ini anaknya Abu Jahal. Ikrimah, sudahlah, kita ke Madinah aja lah. Kita masuk Islam. Muhammad itu Nabi, ya sudahlah. Muhammad itu apa? Nabi. Kata Ikrimah, ya Khalid, ente bagaimana masuk Islam? Orang tua kita dibunuh, apalagi Ikrimah. Bapak saya dibunuh, keluarga saya dibunuh, kemudian masuk Islam. Bagaimana bisa? Kalau semua orang semuanya masuk Islam, saya tidak masuk Islam. Ketemu dengan Safwan bin Umayyah bin Khalaf, juga bapaknya yang dibunuh Umayyah bin Khalaf. Sama. Kalau semua orang masuk Islam, saya sendiri kafir, tidak ada masalah. Pokoknya semuanya ngeyel, enggak mau. Karena dendam yang luar biasa. Keluarga mereka terbunuh. Akhirnya Khalid bin Walid pun berjalan, kemudian dia berkata, "Waditu law ajidu man usahib." Aku berharap bertemu dengan orang yang sama denganku ingin masuk Islam. Falaqitu Utsman bin Talha, maka aku ketemu dengan seorang bernama Utsman bin Talha, anak muda juga. Fadzakartu lahu alladhi uridu fasra ijabah. Aku jelaskan saya ke Madinah mau masuk Islam. Maka dia pun ternyata ingin masuk Islam. Maka mereka berdua berjalan. Kemudian tidak lama kemudian mereka bertemu lagi dengan Amr bin As. Amr bin As radhiyallahu anhu. Ini juga sahabat yang luar biasa, sangat cerdas. Kalau Khalid terkenal dengan kehebatan pertempurannya, kalau Amr bin As terkenal dengan diplomasinya, luar biasa cerdas. Makanya waktu para sahabat berhijrah ke Habasyah di bawah naungan Raja Najasyi, maka sang provokator Abu Jahal mengirim utusan untuk memprovokasi Raja Najasyi untuk mengusir kembali para sahabat. Siapa yang dikirim? Amr bin As radhiyallahu anhu. Kenapa? Karena dia cerdas. Ini perlu kisah tersendiri tentang Amr bin As radhiyallahu anhu. Kemudian juga waktu terjadi pertikaian antara Muawiyah dengan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah mengirim dua perwakilan untuk berunding. Ali bin Abi Thalib mengirim Abu Musa al-Asy'ari. Adapun Muawiyah mengirim Amr bin As radhiyallahu taala anhu. Jadi dikenal dahiyatul Arab, orang paling jago diplomasi, cerdas, Amr bin As. Khalid jago
jago perang. Utsman bin Talha dari Bani Abdiddar yang memegang kiswah Ka'bah, kunci pintu Ka'bah. Ternyata 3 orang ini berangkat bersama-sama menuju kota Madinah untuk masuk Islam. Tatkala Rasulullah SAW melihat mereka, maka Rasulullah SAW berkata, "Rahmatkum Makkatu bi afladi kabidiha." Sungguhnya kota Mekah telah mendatangkan atau melemparkan bagi kalian intisari dari kota Mekah. 3 orang ini intisari anak-anak muda yang hebat-hebat. Ya, Khalid bin Walid jago berperang, Amr bin Al-As juga jago diplomasi, dan Utsman bin Talha juga pegang masalah urusan Ka'bah. Akhirnya mereka bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Khalid bin Walid, ya, waktu bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW menyambutnya dengan wajah tersenyum, ya. Kemudian Khalid pun menyatakan Islamnya. Tatkala itu Rasulullah SAW berkata, "Alhamdulillahilladzi hadaka." Segala puji bagi Allah yang telah beri petunjuk kepadamu, wahai Khalid. Qad kuntu ara laka aklan, rajautu alla yuslimaka illa khair. Sungguh aku telah melihat kecerdasan ada pada dirimu, dan aku berharap kecerdasanmu tadi tidak mengantarkan engkau kecuali pada kebaikan. Kemudian kata Khalid, aku pun membaiat Rasulullah SAW, dan aku berkata, "Istaghfirli kullama awda'tu fihi min saddin an sabilillah." Ya Rasulullah, mohonkanlah ampunan bagiku atas segala kesalahan yang pernah aku lakukan di zaman jahiliyah yang membuat aku menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW berkata, "Al-Islam yajubu makana qablahu." Islam akan menghapuskan seluruh dosa-dosa yang ada sebelumnya. Ya, kemudian Rasulullah SAW berdoa, "Allahumma ighfir li Khalid bin Walid kullama awda'a fihi min saddin an sabilik." Ya Allah, ampunilah Khalid bin Walid atas segala kesalahan yang pernah dia lakukan yang menghalangi manusia dari jalanmu. Kemudian Amr bin Al-As juga maju. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, mudda yadak ubayyika." Ya Rasulullah, bentangkan tanganmu, aku akan baiatmu. Maka Rasulullah SAW bentangkan tangannya. Waktu Rasulullah bentangkan tangannya, Amr bin Al-As tidak menjadi baiat, tidak berbaiat. Kata Nabi, "Malak ya Amr, kenapa kau tidak membaiat? Saya sudah bentangkan tangan." Kata Amr bin Al-As, "Uridu an asyarid." Saya ingin punya syarat ya Rasulullah untuk membaiat engkau. Apa syaratmu? Agar Allah mengampuni segala dosa-dosaku yang telah lalu. Ini semua gembong-gembong semua ini. Khalid gembong, Amr bin Al-As juga gembong. Penjahat juga ya. Ya, mereka tahu dosa mereka banyak. Kata mereka, syaratnya Allah mengampuni dosa-dosaku. Maka Rasulullah berkata, "Ala ta'lamu ya Amr, tidakkah kau tahu wahai Amr, annal islama yajubu makana qablahu." Bahwasanya Islam menghapuskan dosa-dosa sebelumnya, wa anna taubata tahdimu makana qablaha, bahwasanya taubat akan menghapuskan dosa-dosa sebelumnya, wa annal hajja yahdimu makana qablahu, dan bahwasanya haji akan menghapuskan dosa-dosa sebelumnya. Maka mereka bertiga masuk Islam, dan itu terjadi sekitar 2 bulan sebelum perang Mu'tah. Taib. Sekarang Khalid bin Walid sudah masuk dalam barisan kaum muslimin, siap dijadikan panglima yang luar biasa. 2 bulan berikutnya terjadi perang namanya perang Mu'tah. Khalid bin Walid baru masuk Islam berapa bulan? 2 bulan. Mu'allaf, masih mu'allaf. Istilah orang kita mu'allaf. Kalau 2 bulan mungkin mu'allaf, tapi kalau sudah 20 tahun bukan mu'allaf lagi. Baik. Sudah muazan ya? Berapa menit? 2 menit. Baik, pada tahun 8 Hijriah ini terjadi perang yang sangat hebat. Ini nampak awal dari kehebatan Khalid dalam pertempuran ya. Khalid bin Walid ya diutus dalam pasukan perang Mu'tah melawan orang-orang Romawi. Rasulullah SAW tatkala melepaskan para sahabat untuk berperang, ya, jumlah mereka 3.000. Jumlah mereka 3.000. Kemudian mereka disuruh berperang ke negeri Syam. Ya, ternyata mereka tidak duga musuh mereka ternyata jumlahnya 200.000. Ingat, negeri Syam dikuasai oleh Romawi. Romawi itu adalah negeri adidaya nomor 1. Romawi kemudian apa? Persia. Jadi mereka adalah negara yang sudah lama. Islam baru negara baru 8 tahun berdiri. Sementara Romawi, Persia mungkin sudah ratusan tahun, mungkin sudah ribuan tahun. Sudah lama mereka berdiri sebagai negara. Tentu jumlah pasukan mereka sudah sangat banyak. Mungkin juta jumlah pasukan mereka di zaman tersebut. Karena umur mereka sudah ratusan tahun. Islam baru 8 tahun. Kemudian Rasulullah SAW tidak seperti biasa. Biasanya Rasulullah SAW kalau mengirim Sariyah adalah pasukan yang Rasulullah kirim, Rasulullah tidak ikut. Kalau Ghazwa, Rasulullah SAW ikut, namanya Ghazwa. Kalau Sariyah, Rasulullah SAW tidak ikut dalam pasukan tersebut. Biasanya Rasulullah SAW kalau kirim Sariyah, pemimpinnya cuma 1, amirnya cuma 1, panglimanya cuma 1. Namun kali ini aneh, Rasulullah SAW langsung tunjuk 3 panglima. Kata Rasulullah SAW menjadi panglima adalah
Zaid bin Harithah. Fa in qutila Zaidun fa Ja'far bin Abi Thalib. Kalau Zaid bin Harithah meninggal dunia, maka panglima diganti oleh Ja'far bin Abi Thalib. Fa in qutila Ja'far fa Abdullah bin Rawaha. Kalau ternyata Ja'far meninggal dunia, maka Abdullah bin Rawaha yang akan menjadi pemimpin. Taib, kalau Abdullah bin Rawaha meninggal, Nabi tidak ngomong. Nabi cuma tunjuk berapa orang? 3 orang. Kenapa Nabi? Semua orang tahu yang paling jago siapa? Khalid. Kenapa Nabi tidak bilang Khalid kamu jadi pemimpin sejak awal? Kenapa? Karena Khalid lebih muda dari mereka dan baru saja masuk Islam. Ya. Nabi juga memperhatikan perasaan kaum muslimin. Kalau Khalid tahu Khalid kamu jadi saja, mungkin ada namanya manusia ya. Dan makanya Nabi tahu Khalid nanti ya kalau mati Khalid yang akan diangkat, tapi Nabi tidak tunjuk. Nabi ingin penunjukan itu secara aklamasi terjadi dengan sendirinya. Maka berangkatlah mereka dari kota Madinah 3.000 orang menuju Mu'tah. Mu'tah itu jaraknya dari Madinah 1.100 km. Jadi mau perang jalan dulu 1.100 km. Ada yang naik onta, ada yang jalan kaki, naik kuda 1.100 km. Kalau kita mungkin belum sampai sudah mati di luar di tengah jalan. 1.100 km ya jauh. Yang ente lawan bukan orang Indonesia, yang pendek-pendek, orang Mawi, gede-gede, keren-keren, gagah-gagah. Baik, habis salat kita lanjutkan insyaallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Kita lanjutkan bahasan kita sampai pada perang Mu'tah yang terjadi pada tahun 8 Hijriah, yaitu Khalid bin Walid sekitar baru 2 bulan masuk Islam ya. Jadi berangkatlah pasukan tersebut yang terdiri atas 3.000 pasukan menuju ke Mu'tah melawan orang-orang Romawi ya. Tidak diduga ternyata sampai di sana mereka dihadapkan dengan sekitar 200.000 pasukan Romawi ya. 3.000 lawan 200.000 ya. Satu banding berapa itu? 1 banding 70-an ya. 1 banding 70-an. Yang sangat tidak seimbang. Maka tatkala mereka dikagetkan dengan jumlah yang begitu banyak, sebagian mereka mengatakan bagaimana kalau kita bertanya dulu kepada Nabi, kita kirim surat kepada Rasulullah SAW, tunggu apa perintah Nabi SAW. Tapi itu pun butuh waktu yang lama ya. 1.100 kilo ya. Kalau ada WhatsApp dulu langsung WhatsApp ya. Enggak ada. Terus kirim surat kuda dengan begitu cepat, entah berapa lama baru bisa balik lagi, sehingga sementara musuh di depan mata ya. Sehingga akhirnya Abdullah bin Rawaha radhiyallahu anhu menyemangati mereka dengan berkata, bukankah kita ke sini untuk meraih ihdal husnayain, kalau tidak menang mati syahid. Akhirnya semangatlah para sahabat ya, karena memang tidak memungkinkan juga untuk menunggu ya pendapat Nabi SAW karena kondisi sudah sangat genting. Akhirnya mereka pun maju berperang yang sangat tidak berimbang, 3.000 lawan 200.000. Maka tatkala terjadi peperangan, pemimpin dipimpin oleh panglima adalah Zaid bin Harithah. Maka berperanglah Zaid bin Harithah sampai akhirnya beliau meninggal dunia. Setelah beliau meninggal dunia, mati syahid, maka bendera dipegang oleh Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Maka Ja'far bertempur dengan begitu hebatnya ya. Sampai tatkala beliau sudah meninggal dunia ditemukan 80 bekas luka, bekas pedang, bekas panah, bekas tombak, semuanya di bagian depan, tidak ada satupun di bagian belakang. Yang ini menunjukkan 2 hal. Pertama, Ja'far bin Abi Thalib tidak pernah mundur sedikit pun, tidak pernah balik belakang sedikit pun. Dia mukbil ghairu mudbir, maju tidak pernah mundur sama sekali. Yang kedua, bagaimana kuatnya para sahabat ya. Bayangkan, sudah tertusuk sana, tusuk sini, masih terus apa? Bertempur. Mungkin kalau kita baru 1 tusukan langsung apa? Tewas. Ditemukan 1 tusukan di tubuhnya. Ini 80 masih berarti luar biasa, tikam sana tikam sini masih terus apa? Bertempur, masih terus bertempur ya. Oleh karenanya kalau antum lihat kisah siapa namanya? Mu'adz ya, atau yang sahabat junior yang membunuh siapa namanya, yang membunuh Abu Jahal ya. Bagaimana dia berperang sampai akhirnya tangan dia dipukul oleh Ikrimah bin Abi Jahal sampai tangannya bergantung namun tidak lepas, dia masih terus bertempur. Masih terus bertempur sampai akhirnya dia kesakitan,
gantung-gantung tangannya, tergantung-gantung, maka dia injak tangannya, dia tarik supaya apa? Supaya putus dan dia masih bertempur. Jadi bagaimana kuatnya dulu para sahabat? Padahal makan apa? Makan korma, ya. Ada onta juga dimakan. Jadi bagaimana mereka begitu kuat? Ja'far waktu tangannya terputus sebelah kanan, dia memegang bendera dengan kiri. Waktu tangan kirinya terputus, dia memegang dengan kedua adudaihi. Kemudian dia pun meninggal. Akhirnya bendera dipegang oleh Abdullah bin Rawaha. Waktu Abdullah bin Rawaha ingin bertempur, dia terdiam melihat hebatnya peperangan. Maka dia seperti maju atau tidak. Kemudian dia melantunkan syairnya untuk menyemangati dirinya sendiri. Di antaranya dia berkata, ya nafsu mali araki takrahinal jannah, wahai jiwaku, kenapa aku lihat engkau benci untuk masuk surga? Maka dia pun maju dan akhirnya bertempur dan akhirnya mati syahid radhiyallahu taala anhu. Waktu ketiga-tiganya meninggal dunia, Rasulullah SAW tidak menunjuk pemimpin yang keempat, panglima yang keempat. Tidak diketahui siapa. Maka para sahabat bingung, akhirnya berdirilah Thabit bin Arqam radhiyallahu anhu, maka dia mengambil bendera peperangan. Kemudian dia pun berjalan menuju Khalid bin Walid. Kemudian mengatakan, aku mengambil bendera ini tidaklah aku ambil kecuali untuk engkau wahai Khalid bin Walid. Khalid bin Walid mengatakan, tidak, saya tidak mau terima. Anta asannu minni, kau lebih tua dari buku. Yang kedua, qad syahidta badran, engkau pernah ikut perang Badar. Jadi Khalid mengakui kehebatan Thabit bin Arqam. Pertama, dia lebih tua, lebih dahulu masuk Islam. Yang kedua, dia pernah ikut perang Badar. Artinya secara ketakwaan dia jauh lebih hebat daripada Khalid bin Walid. Khalid baru saja masuk Islam baru 2 bulan. Apa bandingannya iman Khalid dengan imannya Thabit bin Arqam yang pernah ikut perang Badar? Yang luar biasa imannya. Tapi saat ini perang bukan masalah iman-imanan, masalah siapa yang jago. Musuh 200.000, cuma 3.000. Bukan masalah iman. Iman penting, tapi butuh seorang yang jago. Maka Thabit bin Arqam mengatakan, wahai Khalid, engkau lebih ngerti daripada aku dalam masalah peperangan. Ambillah bendera ini. Akhirnya Khalid pun mengambil bendera dan tidak ada yang protes sama sekali. Karena semuanya memang tahu Khalid yang paling jago sebenarnya dari awal peperangan. Tapi Rasulullah tidak menunjuk Khalid ibn Walid. Maka dia pun mengambil bendera tersebut. Nabi SAW di Madinah mengumpulkan para sahabat. Para sahabat berkumpul, maka Nabi bercerita. Allah memberikan wahyu kepada Nabi. Nabi bercerita tentang perjalanan pasukan perang yang dikirim oleh Nabi SAW. Kata Nabi, berjalanlah pasukan kalian dan mereka bertemu musuh. Maka akhirnya mereka dipimpin oleh Zaid bin Harithah. Faqutila Zaidun syahidan. Istaghfiru li akhikum. Kata Nabi, akhirnya Zaid bin Harithah meninggal dunia. Dan Zaid bin Harithah ini sangat dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah dipanggil Zaid bin Muhammad, ya. Sangat dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, seakan-akan anaknya sendiri. Maka dikenal dengan hibbu Rasulillah, kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah SAW anaknya semuanya perempuan, kebetulan Zaid anak angkat. Yang anak laki-laki semua sudah meninggal dunia. Maka Rasulullah sangat sayang kepada Zaid bin Harithah, maka Zaid bin Harithah kemudian meninggal dunia. Kata Nabi, faqutila Zaidun syahidan, Zaid mati syahid, maka mohonlah ampunan untuk Zaid. Thumma akhadha raya Ja'far bin Abi Thalib. Kemudian bendera dipegang oleh Ja'far bin Abi Thalib. Faqutila Ja'far syahidan, maka Ja'far pun mati syahid. Istaghfiru li akhikum, maka mohon ampunanlah bagi Ja'far bin Abi Thalib. Dalam riwayat Nabi SAW mengatakan, Allah menggantikan kedua tangan Ja'far dengan janahain yatiru bihima fil jannah. Dengan 2 sayap yang Ja'far terbang dengan 2 sayap tersebut di surga. Karena tangannya terpotong, dia pegang tangan kiri, bendera tersebut dipotong lagi, akhirnya dia tangannya kedua-duanya terputus karena membela Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fa akhadha raya Abdullah bin Rawaha. Kemudian bendera dipegang oleh Abdullah bin Rawaha, panglima yang ketiga. Faqutila syahidan istaghfiru li akhikum. Maka meninggallah Abdullah bin Rawaha, doakanlah ampunan baginya. Fa dharafat aynah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis waktu menyampaikan kisah tersebut kepada para sahabat. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa akhadha raya sayfun min suyufillah. Maka kemudian pedang kemudian bendera diambil oleh pedang Allah. Tatkala itulah Nabi SAW menggelari Khalid dengan apa? Pedang Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala memenangkan pasukan tersebut melalui Khalid ibn Walid radhiyallahu taala anhu. Maka Khalid bin Walid pun bertempur dengan begitu hebatnya. Sampai dalam riwayat disebutkan, ya, laqad qata'at minni tis'atu suyufin. Telah terpatahkan di tanganku 9 pedang.
Jadi Khalid bertempur dengan pedang, tajam begitu kuatnya pedangnya patah, entah mukul kepala orang, tengkorak orang, entah sudah berapa yang dia bunuh. Berhantaman dengan pedang orang sampai pedangnya patah. Dia ambil pedang kedua, bertempur lagi sampai pedangnya patah. Ambil pedang ketiga, bertempur lagi sampai pedangnya patah. Ya akhi, sampai 9 pedang. Luar biasa badannya Khalid radhiyallahu anhu. Kita mungkin kalau bertempur tangan kita patah sebelum pedang kita patah. Akhirnya pedang setengah mati pegangnya, kalau patah tangan kita. Ya, luar biasa bagaimana kuatnya Khalid ibn Walid radhiyallahu ta'ala anhu. Sampai terakhir dia hanya memegang apa? Semacam, ada yang mengatakan pedang, ada yang mengatakan besi tersisa di tangannya, dia gunakan untuk apa? Bertempur radhiyallahu ta'ala anhu. Tatkala Khalid memegang kendali pertempuran, tiba malam hari, dan kalau malam hari kode etik peperangan berhenti. Peperangan apa? Berhenti. Maka Khalid bin Walid, yang jelas orang-orang Romawi kewalahan menghadapi para sahabat. Semuanya mau mati. Semuanya mau meninggal dunia. Bagaimana berhadapan dengan musuh yang ingin mati, sementara mereka ingin hidup. Ya. Repot. Akhirnya Khalid bin Walid malam itu berpikir, karena dia memegang kendali pertempuran, maka dia membuat taktik strategi yang luar biasa. Maka karena dia berpikir, ini saya katakan Khalid pemberani. Nanti kalau kita akan sebut dalam peperangan, dia maju duluan. Ya, dia maju duluan. Tapi dalam kali ini dia melihat kondisi pasukan. Ya kalau maju terus mati konyol, 200.000 lawan 3.000. Maka Khalid berpikir bagaimana bisa mundur tapi mundur terhormat. Bagaimana caranya? Maka Khalid bin Walid pun berpikir, dia bagi pasukan menjadi beberapa pasukan. Dibagi-bagi. Kemudian yang sebelah kanan Maimanah dipindahkan kepada Maisarah. Kemudian yang Maisarah yang kiri, pasukan kiri dipindahkan ke sebelah kanan. Kemudian As-Saqah bagian belakang dipindahkan ke Muqaddimah. Bagian pasukan depan pindahkan ke belakang. Seakan-akan anggota baru. Ya ketemu Romawi lagi, orangnya lain lagi, ya, gitu kira-kira gitu. Kemarin sudah enggak mati-mati, sekarang muncul lagi yang baru, ya. Ini taktik Khalid. Kemudian Khalid membagi pasukan beberapa tahapan. Jadi satu dulu bertempur, tiba-tiba datang pasukan lain, seakan-akan datang bantuan. Kemudian datang lagi berikutnya, seakan-akan datang bantuan. Kemudian ada kuda yang berputar-putar di belakang untuk menghambur-hamburkan debu sambil bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Enggak ada bantuan yang datang. Cuma muter-muter saja, ya, muter-muter. Akhirnya tatkala pagi hari musuh kaget, dikagetkan dengan wajah-wajah yang baru. Ya Allah, yang kemarin aja enggak mati-mati apalagi datang yang baru. Kemudian takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian debu berterbaran di sana sini, wajah-wajah baru, musuh datang baru lagi. Mereka mengerikan. Akhirnya tatkala bertempur Khalid mulai mundur. Mulai mundur 1, mundur 2, mundur 3. Romawi juga enggak berani kejar. Ini kejar nanti tiba-tiba di sana banyak musuh. Jadi seandainya kalau mereka tahu kabur, mereka akan dikejar dan itu bahaya. Tatkala mereka mundur dan Romawi juga tidak berani mengejar karena mereka khawatir siapa tahu benar-benar ada pasukan yang banyak. Akhirnya mereka terdiam tidak mengejar dan akhirnya Khalid pun mundur dengan pasukannya balik ke kota Madinah dan dia telah menyelamatkan kaum muslimin. Dari sisi ini kaum muslimin menang karena jumlah yang tewas dari Romawi jauh lebih banyak daripada kaum muslimin. Jumlah yang tewas dari mereka jauh lebih banyak. Taib, inilah yang terjadi pada tahun 8 Hijriah dalam perang Mu'tah. Lanjut apa sudah? Sudahlah ya, nanti pertemuan berikutnya kita masih ada perang Yamamah. Perang Yamamah ini panjang juga. Nanti ada perang lawan Hurmuz, ada lawan perang Yarmuk, ini juga panjang ya. Lanjut apa sudah? Sudah ya. Kita melanjutkan bahasan kita tentang pahlawan Islam, panglima Islam Khalid ibn Walid radhiyallahu taala anhu. Kita akan menyebutkan beberapa peperangan yang diikuti oleh Khalid ibn Walid radhiyallahu taala anhu, di mana dalam peperangan tersebut nampak sekali bagaimana kecerdasan Khalid dalam menyusun strategi peperangan. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan menyebutkan 3 peperangan, yaitu peperangan Ma'rakatul Yamamah melawan Musailimah Al-Kadzdzab, nabi palsu, kemudian Ma'rakat Dzatis Salasil yaitu perang melawan orang-orang Persia, dan terakhir kalau ada waktu Ma'rakatul Yarmuk, perang melawan orang-orang Romawi. Kita mulai dengan Ma'rakatul Yamamah. Perang ini terjadi
kala setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, banyak orang-orang yang murtad, yang terutama orang-orang kabilah-kabilah Arab Badui yang tadinya baru masuk Islam dan iman mereka tidak kuat, sehingga tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, banyak di antara mereka yang murtad. Adapun para sahabat yang ada di Madinah, di Mekah dan di Taif, maka iman mereka kuat. Namun orang-orang yang kabilah-kabilah yang berada jauh dari kota Madinah, maka banyak di antara mereka yang murtad. Oleh karenanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu yang menjadi khalifah setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyiapkan pasukan untuk memerangi mereka. Maka Abu Bakar As-Siddiq menyurati para sahabat yang ada di Taif, yang ada di Mekah, dari kabilah-kabilah Ghifar, kabilah Aslam, agar mereka bergabung kota Madinah. Karena Abu Bakar As-Siddiq ingin memberi pelajaran kepada orang-orang murtad. Ya. Karena Nabi SAW mengatakan, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Ya, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Ya, demikian juga orang-orang yang murtad maka diperintahkan oleh Nabi untuk diperangi. Maka Abu Bakar radhiyallahu taala anhu setelah mengumpulkan para sahabat, kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu membagi pasukan para sahabat menjadi 11 pasukan. Yang masing-masing pasukan tersebut akan dikirim daerah-daerah, lokasi-lokasi di mana banyak orang-orang Arab yang murtad, agar menyuruh mereka kembali kepada Islam atau diperangi. Pasukan yang pertama dipimpin oleh Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu. Dan masing-masing pasukan tersebut jumlahnya 3.000, 4.000, 5.000, tidak banyak ya, antara 3.000 sampai 5.000 dari 11 pasukan tersebut. Maka pasukan pertama dipimpin oleh Khalid bin Walid. Sebelumnya Abu Bakar As-Siddiq meminta kepada sebagian sahabat, yang antaranya Zaid bin Khattab, untuk menjadi panglima pasukan yang pertama. Namun dia menolak. Kata Zaid bin Khattab, saya ingin mati syahid. Tidak pantas seorang panglima untuk mati syahid. Ya. Karena panglima harus bertahan untuk mengatur jalannya peperangan. Sementara saya ingin mati syahid, jadi saya tidak bisa jadi panglima. Akhirnya ditawarkan kepada Salim Maula Abu Hudzaifah. Sama alasannya, saya juga mau mati syahid. Maka tidak pantas jadi panglima. Kemudian ditawarkan kepada Abu Hudzaifah. Namun dia menolak. Akhirnya ditawarkan kepada Khalid bin Walid. Khalid bin Walid juga menolak. Akhirnya Abu Bakar memaksa Khalid bin Walid. Akhirnya Khalid bin Walid setuju untuk menjadi panglima. Dan pasukan pertama tugasnya berat. Di antaranya untuk memerangi kabilah-kabilah yang murtad dari kabilah, di antaranya kabilah Bani Tamim, kabilah Bani Asad, dan dari daerah yang ada di kota Ta'i, ya, atau di sekarang yang ada di atau At-Ta'i, ya. Maka akhirnya Khalid bin Walid berangkat dengan pasukan yang berjumlah 5.000. Maka dia pun mendatangi kabilah-kabilah tersebut satu persatu, ya, untuk diperangi atau disuruh kembali kepada Islam. Berjalan Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu pertama kali menuju kabilah Ta'i. Kabilah Ta'i ini yang sekarang berada di Ha'il, ya, 800 km kira-kira dari kota Mekah, ya, atau dari kota Madinah. Maka berangkatlah Khalid bin Walid menuju kabilah Ta'i, ya, dan dia bersama sahabat yang bernama Adi bin Hatim At-Ta'i. Akhirnya Adi bin Hatim mengatakan, "Wahai Khalid, izinkanlah aku berbicara dengan mereka." Ya, banyak di antara mereka yang murtad, tapi masih ada 2 cabang di antara mereka yang tidak murtad atau masih bisa diajak berbicara. Akhirnya diajak berbicara oleh Adi bin Hatim. Akhirnya 500 orang dari mereka kembali Islam, sehingga bergabung kepada pasukan Khalid bin Walid menjadi 5.000 tambah 500 jadi berapa? 5.500. Kemudian Adi bin Hatim minta izin lagi, biarkanlah Khalid saya berbicara dengan kabilah itu lagi, yaitu anak cabang dari kabilah Ta'i. Kemudian diajak berbicara oleh Adi bin Hatim, akhirnya masuk Islam kembali sehingga 500 orang, sehingga jumlah pasukan Khalid bin Walid menjadi 6.000 orang. Kemudian Khalid bin Walid lanjut berjalan menuju kabilah Asad.
Di kabilah Asad ada seorang yang mengaku nabi baru, menjadi nabi, namanya Tulaihah bin Khuwailid al-Asadi. Di zaman Nabi SAW, waktu Nabi masih hidup, ada dua orang mengaku menjadi nabi. Ya. Yang pertama adalah Musailimah al-Kadzdzab dari Bani Hanifah. Yang kedua adalah Al-Aswad al-Anasi di Yaman. Ini waktu Nabi masih hidup, mereka berdua sudah mengaku sebagai nabi. Ya. Mereka mengaku sebagai nabi, artinya Allah tidak mengutus satu nabi saja. Kami juga nabi, sebagaimana Muhammad adalah nabi, kami juga apa? Nabi. Ya. Kami mengakui Muhammad adalah nabi, tapi saya juga nabi. Dia juga nabi. Ya. Namun setelah Rasulullah SAW meninggal, ada nabi-nabi yang lain. Di antaranya adalah Tulaihah bin Khuwailid al-Asadi. Ini ngaku nabi setelah Rasulullah SAW meninggal dunia dari kabilah Asad. Ya. Kemudian juga namanya Sujah, ya, yang juga nabi perempuan yang juga ngaku sebagai nabi. Nanti akan kita sebutkan ceritanya. Maka akhirnya Rasulullah SAW, Khalid bin Walid membawa pasukannya, menyuruh mereka untuk kembali kepada Islam, namun mereka tidak mau. Akhirnya diperangi oleh Khalid bin Walid dan pasukan mereka juga sekitar 6.000 orang. Ya, dengan berimbang terjadi perlawanan. Akhirnya kalahlah mereka. Akhirnya nabi palsu ini Tulaihah bin Khuwailid al-Asadi kemudian kabur. Waktu dia kabur dikejar oleh dua sahabat, di antaranya oleh Uqasyah bin Mihsan. Akhirnya terjadi perlawanan dengan Tulaihah. Akhirnya Uqasyah bin Mihsan meninggal dunia, mati syahid, dibunuh oleh Tulaihah, nabi palsu ini. Kemudian dikejar pula oleh Thabit bin Akram. Kemudian terjadi pertarungan juga dengan nabi palsu ini. Ternyata Thabit juga meninggal dunia, mati syahid. Radhiyallahu ta'ala anhuma jami'an. Kemudian akhirnya Tulaihah ini berhasil kabur. Nabi palsu ini pun kabur. Di kemudian hari akhirnya dia sadar, masuk Islam lagi. Dia masuk Islam lagi. Kemudian di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia datang menemui Umar. Umar waktu menjadi khalifah. Dia bertemu dengan Umar, kemudian Umar berkata, "Aghrib anni wajhak, fa innaka qatilu rajulaini salihain." Buang wajahmu dariku, kata Umar. Jauhkanlah wajahmu dariku. Sungguhnya engkau telah membunuh dua orang yang saleh. Siapa? Uqasyah bin Mihsan dan Thabit radhiyallahu ta'ala anhuma jami'an. Maka apa kata Tulaihah yang sudah sadar waktu itu, sudah jadi orang soleh juga. Dia berkata, ya, fa innallaha qad akramahuma ala yadayya bisyahadah. Sungguhnya Allah telah memuliakan dua orang ini, mati syahid melalui tanganku. Kalau bukan karena aku, mereka tidak mati syahid. Kemudian dia mengatakan, fala tuhinni, dan Allah tidak menghinakan aku mati di tangan keduanya. Dan Tulaihah akhirnya meninggal dalam peperangan dan dia mati syahid. Subhanallah. Hidayah, tadinya ngaku sebagai nabi, kemudian akhirnya kembali sadar, akhirnya mati syahid dalam peperangan. Tapi intinya Khalid berhasil mengalahkan kabilah Tai, kemudian berhasil juga mengalahkan kabilah Asad dan berhasil juga mengalahkan Bani Tamim. Ya. Ini pasukan pertama yang dikirim oleh Abu Bakar As-Siddiq. Pasukan yang kedua dipimpin oleh Ikrimah bin Abi Jahal. Ikrimah bin Abi Jahal radhiyallahu anhu, ya. Pasukan kedua yang juga berjumlah mungkin 4.000 atau 3.000 sampai 5.000 dikirim ke Banu Hanifah. Banu Hanifah inilah kabilahnya Musailimah al-Kadzdzab. Bagaimana mereka masuk Islam dan bagaimana mereka murtad? Yang pertama kali masuk Islam dari Banu Hanifah adalah seorang sahabat bernama Sumamah bin Utsal. Mungkin saya sudah pernah sampaikan ceritanya. Sumamah bin Utsal ini pernah ditangkap oleh sebagian sahabat, kemudian diikat di salah satu tiang di Masjid Nabawi. Diikat. Dan dia salah seorang pembesar dari Banu Hanifah. Dan Banu Hanifah jumlahnya banyak, ya. Nanti pasukannya Musailimah al-Kadzdzab sekitar 90.000 atau 100.000 orang. Zaman itu banyak, jumlah yang sangat banyak, ya. Kemudian Sumamah waktu diikat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di tiang Masjid Nabawi, dan dia musyrik. Maka Nabi datang kepada Sumamah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma indak ya Sumamah?" Apa yang kau sampaikan wahai Sumamah? Kata Sumamah, dan dia dari Banu Hanifah, dia berkata, ya Muhammad, in taqtul zadamin. Wahai Muhammad, kalau kau bunuh saya, sungguhnya kau telah membunuh seorang yang memiliki kabilah yang besar yang akan menuntutmu. Wa in tun'im ala syakir. Kalau kau membebaskan saya,
saya ini orang yang pandai berterima kasih. Saya akan ingat jasamu. Kau pernah membebaskan saya. Wa in kunta turida malan fasal. Ya. Kalau kau ingin ya harta, maka mintalah, kau akan berikan yang kau kehendaki. 3 kata Sumamah. Kalau kau bunuh saya, ingat, saya punya pasukan banyak. Kalau kau bebaskan saya akan pandai berterima kasih. Kalau yang ketiga kau minta harta, saya akan kasih. Rasulullah SAW pun meninggalkan dia. 1 hari pertama tetap diikat. Hari kedua Rasulullah SAW datang lagi. Kata Rasulullah SAW, "Ma indak ya Sumamah? Apa yang ingin kau sampaikan wahai Sumamah?" Sumamah mengatakan cuma satu, "Wa in tun'im ala syakir." Kalau kau bebaskan saya pandai berterima kasih. Dia sudah tidak bilang 3 lagi, cuma bilang apa? 1. Rasulullah SAW biarkan lagi. Besok lusanya Rasulullah SAW datang lagi. "Ma indak ya Sumamah?" Ya. Apa yang ingin kau sampaikan wahai Sumamah? Maka kata Sumamah, "Indi ma qultu laka." Saya menyampaikan apa yang telah aku sampaikan kepadamu yang kemarin-kemarin. Kata Rasulullah SAW, "Atliku Sumamah." Bebaskanlah Sumamah. Subhanallah, Sumamah dibebaskan. Kemudian dia pergi, dia mandi. Kemudian dia balik, dia ketemu Nabi. Dia berkata, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi Muhammad adalah utusan Allah. Dia masuk Islam. Kemudian dia berkata, "Tidak ada wajah yang paling aku benci di atas muka bumi ini seperti wajahmu wahai Muhammad. Sekarang engkau adalah yang paling aku cintai di atas muka bumi ini. Tidak ada agama yang paling aku benci di atas muka bumi ini seperti agamamu wahai Muhammad. Sekarang jadilah agamamu adalah agama yang paling aku cintai. Tidak ada negeri yang paling aku benci seperti negerimu wahai Muhammad. Maka jadilah negerimu ini adalah negeri yang paling aku cintai." Kenapa dia masuk Islam? Karena 3 hari diikat di Masjid Nabawi, tiap hari dengar ceramah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat para sahabat salat berjamaah, dengar lantunan Al-Qur'an, ya. Makanya kalau ada orang kafir nanti ikat di Masjid As-Saff mungkin 3 hari masuk Islam. Kalau 3 hari 1 minggu lah. Dengar ceramah tiap hari, siapa tahu masuk Islam. Sumamah inilah akhirnya dia pulang, dia berdakwah ke Bani Hanifah. Dia berdakwah ke Bani Hanifah, akhirnya banyak di antara mereka masuk Islam. Waktu sekitar tahun 9 Hijriah, ya, maka disebut dengan Amul Wufud. Itu tahun di mana banyak orang-orang datang, berbagai macam kabilah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyatakan Islam, untuk membaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah kabilah Banu Hanifah. Mereka datang untuk membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bersama mereka Musailimah bin Habib Al-Kadzdzab. Namanya Musailimah bin Habib Al-Kadzdzab. Ya. Al-Hanafi dari Banu Hanifah. Maka Musailimah waktu datang bersama rombongan, waktu itu Musailimah tidak langsung bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia di luar menjaga barang-barang rombongan, menjaga tunggangan-tunggangan rombongan, hewan-hewan rombongan. Maka kemudian yang lainnya bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, membaiat Islam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikabarkan bahwasanya masih ada salah seorang di antara kami yang tidak bisa hadir atau belum datang karena dia sedang menjaga barang-barang. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ama innahu laisa bisyarrikum makanan." Ama innahu laisa bisyarrikum makanan. Sungguhnya Musailimah itu bukan orang yang paling buruk di antara kalian. Bukan orang yang paling buruk di antara kalian. Maksudnya Nabi mengatakan dia ini enggak datang karena ada urusan, dia menjaga barang-barang kalian, maka dia bukan orang yang buruk. Ya, bukan orang yang paling buruk di antara kalian. Setelah mereka pergi, ya, pulang. Kalau mereka pulang ke kabilah mereka, kabilah Banu Hanifah, ternyata sampai di sana Musailimah murtad dan dia mengaku sebagai nabi. Dan dia berkata, "Sungguhnya aku telah menyertai Muhammad dalam urusan kenabian." Bukan cuma dia saja yang menjadi nabi, aku pun telah diberi wahyu oleh Allah untuk menjadi nabi. Bukankah waktu kalian menyebut diriku kepadanya, Muhammad berkata, "Ama innahu laisa bisyarrikum." Bukankah Musailamah bukanlah orang yang paling buruk di antara kalian? Berarti saya yang paling mulia di antara kalian dan saya ini adalah
nabi juga sebagaimana Muhammad. Dan Musailimah mengaku Rasulullah SAW adalah seorang rasul. Dia tidak mengatakan Muhammad bukan rasul, tidak. Dia mengakui Muhammad adalah seorang rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi dia mengatakan saya juga seorang rasul. Disebutkan dia pun datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu dia datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah SAW waktu lagi tidak ada. Ya. Kemudian dia ngobrol dengan salah seorang sahabat. Sahabat ini bertanya, "Ala tubai Rasulullah? Kenapa kau tidak membaiat Rasulullah untuk masuk Islam?" Kata Musailimah, "Ubayyuhu an yaj'ala lil amr min ba'dihi." Saya mau baiat Muhammad dengan syarat kalau dia sudah meninggal, saya yang jadi nabi gantian sama dia. Kemudian ya Rasulullah SAW mendengar pembicaraan tersebut dan dikabarkan kepada Nabi SAW. Waktu Rasulullah SAW lagi pegang siwak, kata Rasulullah SAW, "Ya Musailimah, wahai Musailimah, wallahi law sa'altani hadzal uda ma a'taituhu laka." Seandainya kau mau baiat saya dengan syarat minta siwak ini, saya tidak bakalan kasih. Apalagi minta jadi nabi setelahku. Akhirnya Rasulullah SAW tidak mau berbicara dengan Musailimah. Jadi dia sudah ngaku sebagai nabi tatkala Rasulullah SAW masih hidup. Ya. Taib, hadirin yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah itu Musailimah di zaman Nabi dia mengutus 2 utusan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengutus 2 orang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia menulis surat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibawa oleh 2 utusan tersebut. Isi surat tersebut kepada Nabi, "Min Musailimata Rasulillahi ila Muhammadin Rasulillah." Dari Musailimah utusan Allah kepada Muhammad utusan Allah. Inni qad usyriktu fil amri ma'aka. Sungguhnya aku telah menyertaimu dalam masalah kenabian. Falana nisful ardi, bagi kami setengah bumi, walakum nisful ardi, bagi engkau juga setengah bumi. Au taj'ala liyal amri min ba'dik, atau kau menjadikan kenabian untukku setelah wafatmu. Ya. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada 2 orang utusan ini, "A antuma ala da'watihi?" Apakah kalian berdua ini mengikuti dakwahnya Musailimah? Faqala na'am. Kedua orang ini berkata, "Iya, kami percaya kepada Musailimah." Berarti mereka berdua murtad. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laula anna ar-rusula la tuqtal laqataltukuma." Kalau bukan dalam aturan undang-undang kenegaraan bahwasanya utusan tidak boleh dibunuh, tentu saya telah membunuh kalian berdua. Kenapa kalian berdua telah apa? Telah murtad. Kemudian Rasulullah SAW membalas suratnya. Kata Rasulullah SAW, "Min Muhammadin Rasulillah ila Musailimah al-Kazzab." Dari Muhammad utusan Allah kepada Musailamah sang pendusta. Ini pertama kali Nabi bilang dia apa? Al-Kazzab, sang pendusta. "Assalamu ala man ittaba'al huda." Keselamatan bagi orang yang mengikuti petunjuk. "Innal arda lillahi yurithuha man yasha'u min ibadihi." Sungguhnya bumi ini milik Allah. Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Wal aqibatu lil muttaqin, dan kesudahan yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Surat tersebut dibawa ya oleh seorang sahabat, dibawa kepada Musailimah bernama Habib bin Zaid radhiyallahu anhu. Masih muda. Tatkala datang surat itu kepada Musailimah, dia marah karena Nabi mengatakan kepada Musailimah sang pendusta. Maka kemudian utusan Nabi ini ditawan oleh Musailimah. Kemudian dibelenggu oleh Musailimah. Kemudian Musailimah bertanya kepada sahabat ini, Habib bin Zaid radhiyallahu anhu, "Atashhadu anna Muhammadan Rasulullah?" Apakah kau bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah? Qala na'am, kata dia iya. Kemudian dia bertanya lagi, "Atashhadu anni Rasulullah?" Apakah kau bersaksi saya utusan Allah? Kata sahabat ini, "Ana asam la asma'." Saya tuli enggak dengar. Dia tanya lagi, "Apa kau bersaksi Muhammad utusan Allah?" "Iya." "Saya Rasulullah?" "Saya tuli enggak dengar." Akhirnya dia marah, dia potong-potong itu sahabat radhiyallahu taala anhu, akhirnya mati syahid. Rasulullah SAW murka tatkala mendengar utusannya dibunuh oleh Musailimah. Ini melanggar peraturan undang-undang kenegaraan. Tidak boleh membunuh apa? Utusan. Tetapi Rasulullah SAW waktu sedang disibukkan dengan berbagai macam urusan sehingga dia tidak bisa menyerang Musailimah al-Kazzab, dan itu baru terjadi di zaman Abu Bakar radhiyallahu anhu, di mana Abu Bakar mengirim pasukan untuk menyerang Musailimah
Al-Kadzdzab. Ya. Musailimah Al-Kadzdzab, dia ngaku turun kepada dia surat-surat dari Al-Qur'an, dari apa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Antum bisa baca dalam tafsir Ibnu Katsir dalam satu riwayat, ya. Tatkala turun surat Al-'Asr, wal 'asr innal insana lafi khusr. Ya. Di antaranya Musailimah ketemu dengan Amr bin As radhiyallahu anhu. Kemudian Musailimah bertanya kepada Amr bin As, "Madza unzila ala sahibikum fi hadzal hin?" Apa yang diturunkan oleh Allah kepada kawan kalian Muhammad waktu-waktu sekarang ini? Kata Amr bin As, "Laqad unzila alaihi suratun wajizah balighah." Telah diturunkan kepadanya surat yang singkat dan sangat padat. Apa itu isi suratnya? Diturunkan kepadanya wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kemudian Musailimah mikir sebentar. Kata dia, kemudian dia angkat kepalanya seakan-akan baru turun wahyu. Dia berkata, "Laqad unzila alayya mithluha." Telah diturunkan kepadaku juga semisal surat itu. Apa itu suratnya? Kata dia, ya wabar, innama anta udhunani wa sadar, yang artinya wahai marmut, sesungguhnya engkau adalah dua telinga dan dada. Pokoknya ngawur lah. Kata dia, menurut ente bagaimana? Kata dia, wahai Musailim, sungguhnya kau tahu bahwasanya aku ini tahu engkau adalah pendusta. Kau tahu, aku tahu engkau pendusta. Tetapi demikianlah, mereka punya ta'assub kabilah. Kenapa mereka semua beriman kepada Musailimah? Karena antara kabilah Musailimah berujung kepada kabilah Rabi'ah. Adapun kabilahnya Bani Hashim, Rasulullah SAW atau Quraisy kembali kepada Mudhar. Dan dua kabilah ini sering bertikai sejak dulu. Sehingga orang-orang Arab Badui berkata, ya, walakin kadzabu Rabi'ah ahabbu ilaina min sadiqi Mudhar. Pendusta dari kabilah Rabi'ah lebih kami cintai daripada orang jujur dari Rabi'ah, dari kabilahnya Muhammad. Intinya mereka membenarkan Musailimah sebagai nabi karena ada hawa nafsu. Ada hawa nafsu. Lagi pula Musailimah kasih syubhat. Dia mengatakan Muhammad memang nabi, tapi saya juga apa? Saya juga nabi. Ya. Oleh karenanya nanti peperangan melawan mereka sangat susah. Karena pasukan Khalid bin Walid ingin mati syahid, mereka juga ingin mati syahid karena membela nabi palsu. Tidak ada peperangan yang paling berat dia hadapi oleh Khalid bin Walid seperti melawan pasukannya Musailimah. Bahwasanya pasukannya benar-benar luar biasa. Ya, sampai mereka ditangkap 60 orang, dibunuh satu persatu untuk kembali kepada Islam, tidak mau. Mereka rela mengatakan beriman bahwasanya Musailimah adalah nabi. Karena mereka yakin Musailimah adalah nabi. Sehingga mereka nekat mati, menurut mereka mati syahid untuk membela siapa? Musailimah Al-Kadzdzab. Karena mereka punya syubhat. Nabi bukan cuma satu, ada nabi yang lain. Ya, Quraisy punya nabi, kita juga punya nabi. Kenapa harus bertempur nabi-nabi tersebut? Baik. Hadirin yang hati Allah Subhanahu wa taala, ya. Di antaranya juga surat yang diturunkan kepada Musailimah. Al-fil mal-fil, wa ma adraka mal-fil, lahu dzambun wabil, wa khurtum tawil. Artinya gajah, apa itu gajah? Tahukah Anda apa itu gajah? Gajah itu telinganya lebar, hidungnya panjang. Apa maksudnya? Inna dzalika min khalqi rabbina laqalil. Sungguhnya ini adalah salah satu ciptaan Tuhan kita yang masih sedikit, ya. Kemudian di antara surat yang turun kepadanya, surat Qadab, ya. Tadi surat Al-Fil, ya, sekarang surat Qadab. Ya dhifda binta dhifda'ain naqima tamkin nisfuka fil ma' wa nisfuka fit tin lal ma'atu kaddirin wala syarabu tamna'in, ya. Pakai ta'awudz atau tidak dibaca? Enggak perlu, ya. Yang artinya wahai kodok, putri 2 ekor kodok. Setengahmu di air, setengahmu di tanah, ya. Jadi hewan barmai, ya. 2 alam. Di antara surat yang diturunkan kepadanya juga surat At-Tahinat. At-Tahinat artinya alat penggiling biji-bijian. Wat-Tahinati tahna, demi alat penggulung biji-bijian, penggiling biji-bijian. Wal ajinati ajna, dan demi wanita-wanita yang membuat adonan makanan, adonan roti. Wal khabisati khubza,
dan demi para wanita yang membakar roti. Pikirannya makanan. Wasaridati sarda, dan demi apa sarid. Ya, ini yang pikirannya kayak gitu. Wallaqimati laqma, dan demi wanita-wanita yang makan roti tersebut. Kemudian di antara surat yang turun surat Asy-Sya, surat kambing. Bunyinya wasyati wa albaniha, demi kambing dan susu-susunya. Wa ajabuha sudu wa albanuha, dan yang paling bagus di antara kambing yang berwarna hitam dan susu-susunya. Wasyati sauda, demi kambing yang hitam. Wal labanil abyad, demi susu yang putih. Sudahlah ya. Masih mau dengar? Baik. Abu Bakar As-Siddiq pertama kali mengirim pasukan, dia mengirim pasukan dipimpin oleh Ikrimah bin Abi Jahal radhiyallahu taala anhu untuk menyerang Musailimah Al-Kadzdzab, Banu Hanifah, ya. Akan tapi Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, jangan segera engkau menyerang. Tunggulah bantuan yang datang dari Syurahbil bin Hasanah. Tunggu, jangan dulu perang. Tetapi Ikrimah bin Abi Jahal, dia tidak patuh kepada Abu Bakar. Dia semangat ingin segera bertempur, mau mati syahid, mau perang. Padahal pasukan Musailimah sangat banyak. Disebutkan 90.000 pasukan. Sementara mereka cuma 4.000 atau 5.000. Namun dia tidak peduli, akhirnya dia stajil, terlalu tergesa-gesa, akhirnya dia pun menyerang. Akhirnya Ikrimah pun kalah, pasukannya kalah. Kemudian akhirnya Ikrimah mau pulang ke arah kota Madinah, maka Abu Bakar kirim surat, jangan kau ke Madinah, pergilah ke Yaman. Kenapa? Kalau Ikrimah pulang dengan kekalahan menuju kota Madinah, ini akan menjadikan gentar kaum muslimin. Berarti pasukannya Musailimah hebat-hebat. Dan Abu Bakar tidak ingin kaum muslimin gentar dengan pasukannya Musailimah. Maka disuruh Ikrimah bergabung ke pasukan yang lain, ke negeri Yaman, suruh pergi ke sana. Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq ngirim pasukan kedua, dipimpin oleh Syurahbil bin Hasanah. Disampaikan juga oleh Syurahbil, jangan kau menyerang sampai datang bantuan. Berangkatlah mereka, mungkin 3.000, 4.000 orang, 5.000 orang menuju ke Banu Hanifah. Sampai di sana dia menunggu, dia melihat pasukan Banu Hanifah lagi kecapean berperang melawan pasukannya Ikrimah. Ini kesempatan mereka lagi lemas. Akhirnya dia pun beristihad, akhirnya dia berperang lagi, akhirnya kalah lagi. Kalah lagi. Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq kirim surat kepada siapa? Khalid bin Walid. Ada masalah Khalid bin Walid, segera gabung. Akhirnya Khalid bin Walid berangkat, datang, kemudian menuju ke tempat Banu Hanifah dan bergabung dengan pasukan yang lain, sehingga kalau tidak salah jumlah pasukan mereka sekitar 18.000 kalau tidak salah, ya, lebih dari 10.000. Sementara yang dihadapi adalah sekitar 10.000 atau 90.000, sekitar 90.000. Baik, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara strategi yang disampaikan oleh Khalid dalam Ma'rakatul Yamamah, ya, Khalid bin Walid menyuruh agar masing-masing kabilah berkumpul sendiri-sendiri, ya. Karena dalam pasukan tersebut ada juga orang-orang yang baru masuk Islam. Sehingga dia memandang semangat Islam saja mungkin kurang cukup, harus ditambah dengan semangat yang lain. Semangat apa? Semangat kesukuan. Maka Khalid bin Walid membagi pasukan untuk kembali kepada masing-masing kabilah, dan Khalid mengatakan biar kita tahu di mana kekalahan, sebab kekalahan dari kabilah yang mana. Sehingga Muhajirin berkumpul dengan Muhajirin, Ansar dengan Ansar, kabilah dengan kabilah ini. Sehingga masing-masing akan ada tidak mau malu, tidak mau kalah. Pokoknya kita harus menang, karena kalau kalah dari sisi kita mempermalukan kabilah kita. Jadi kata para ulama, Khalid bin Walid menambahkan semangat Islam dengan semangat apa? Kesukuan. Tatkala dibagi seperti ini taktiknya Khalid bin Walid, akhirnya mereka semangat luar biasa. Mereka semangat luar biasa. Namun peperangan sangat luar biasa. Sampai disebutkan dalam sebagian riwayat Khalid bin Walid bertemu dengan salah seorang dari mereka, naik kuda bertemu dengan Khalid, kemudian bertempur sampai tikam-tikaman, sampai luka-lukaan dua-duanya, ya. Ya. Dan begitu kuatnya mereka bertempur. Terjadi pertempuran luar biasa, ya. Akhirnya mereka kalah, dari Banu Hanifah kalah. Kemudian Musailimah Al-Kadzdzab ini bin Habib Al-Kadzdzab kabur, kemudian masuk ke sebuah benteng yang disebut dengan Al-Hadiqah. Benteng tersebut sangat tinggi, pagarnya sangat tinggi. Mereka semua masuk dalam situ.
Dan kaum muslimin susah untuk menyerang mereka. Susah untuk menyerang mereka. Bagaimana menyerang mereka sementara mereka sudah masuk dalam benteng mereka? Akhirnya ada seorang sahabat punya ide yang luar biasa, namanya Al-Bara' bin Malik. Al-Bara' bin Malik ini Nabi pernah berkata, ya, "Ruba ash'ad akbar la yu'ba bihi, law ista'dzana la yu'dzan lahu, law aqsama 'ala Allah la abarrahu." Law aqsama 'ala Allah la abarrahu. Bisa jadi ada seorang, betapa banyak orang yang rambutnya semerawut, ya, kemudian penuh dengan debu, tidak dipandang, kalau minta izin tidak diizinkan, tapi kalau dia bersumpah dengan nama Allah akan dikabulkan doanya. Di antaranya kata Nabi Al-Bara' bin Malik. Al-Bara' bin Malik ini kemudian punya ide, karena benteng mereka tertutup. Kata Al-Bara' bin Malik, "Wahai para sahabatku, lemparkan saya dalam apa? Dalam di balik tembok tersebut, saya akan buka dari dalam. Di dalam ada puluhan ribu orang." Mereka bilang jangan, kata dia lempar saja. Ini ide gila, tapi tidak ada jalan lain kecuali begitu. Ya. Mungkin dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan dia yakin dengan hal tersebut. Akhirnya dipasang baju besi, kemudian dibuat semacam ketapel, kemudian dilemparkan ke atas. Akhirnya dia masuk dari dalam. Di dalam rumah ada puluhan ribu. Kemudian dia berusaha membuka pintu atau pagar dari benteng tersebut. Tentu berapa tikaman masuk ke tubuhnya, puluhan mungkin. Tapi akhirnya dia berhasil dan dia tidak meninggal dunia. Setelah benteng terbuka baru kemudian kalahlah mereka. Ya. Ini kisah ini dijadikan dalil tentang bolehnya bunuh diri. Tapi ini dalil yang salah. Kenapa? Karena bunuh diri seorang bunuh dirinya. Ini dia tidak ingin mati, dia ingin membuka meskipun akibatnya bisa meninggal dunia, tapi dia tidak membunuh diri sendiri. Beda kalau orang kemudian nembak diri sendiri atau ngebom diri sendiri, itu kasusnya berbeda. Ini tidak, dia ditikam sama orang meskipun akhirnya dia mungkin meninggal dunia. Kenyataannya dia tidak meninggal dunia. Kenyataannya dia tidak meninggal dunia. Akhirnya setelah benteng terbuka, kaum muslimin masuk, akhirnya kalahlah mereka, terbunuhlah banyak di antara mereka, di antaranya Musailimah Al-Kadzdzab dibunuh oleh Wahsy. Wahsy inilah yang telah membunuh Hamzah radhiyallahu taala anhu. Wahsy, ya. Waktu dalam perang Uhud dia membawa hirbahnya dan dia dijanjikan kalau kau berhasil membunuh Hamzah kau akan merdeka, maka dia pun bunuh Hamzah. Setelah itu dia masuk Islam. Wahsy ini masuk Islam. Kemudian beberapa tahun berikutnya dia bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu melihat dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Law istata'ta alla turiyani wajhak faf'al." Kalau kau mampu tidak menampakkan wajahmu kepada aku, lakukanlah wahai Wahsy. Bukan Nabi tidak maafkan dia, tapi Nabi jadi sedih ingat siapa? Hamzah. Kalau lihat Wahsy, Nabi ingat kepada Hamzah, dan itu menyedihkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Wahsy merasa bersalah. Maka waktu dia mendengar terjadi peperangan ini, dia ikut juga dalam peperangan tersebut. Dan dia bawa hirbah, tombak yang pernah dia gunakan untuk membunuh Hamzah. Maka kemudian dia mengeser Musailimah Al-Kadzdzab. Kemudian dia lempar dari jauh, akhirnya tombak tersebut masuk ke dada Musailimah, tembus ke belakang. Kemudian datang seorang sahabat yang kemudian menyembelih kepala Musailimah. Kata Wahsy, "La in ana qataltuhu laqad qataltu khairan nasi wa syarran nas." Kalau saya yang berhasil membunuh Musailimah, sungguhnya aku telah membunuh orang terbaik yaitu Hamzah, dan aku telah membunuh orang terburuk yaitu siapa? Musailimah. Dia balas kesalahannya dengan membunuh siapa? Nabi palsu tersebut. Maka selesailah perang Ma'rakatul Yamamah. Baik, kita lanjutkan perang yang lain. Perang yang dikenal dengan Ma'rakat Dzatis Salasil atau Ma'rakat Kazimah. Perang Ma'rakat Dzatis Salasil. Salasil artinya rantai. Artinya rantai. Kenapa dikatakan perang yang berantai? Karena dalam peperangan tersebut orang-orang Persia mereka merantai diri mereka supaya tidak boleh ada yang lari. Supaya bertempur sampai titik tidak ada penghabisan. Sehingga kalau mau lari terantai. Maka mereka saling merantai di antara mereka. Maka dikenal dengan perang Dzatus Salasil, yaitu perang berantai. Perang ini terjadi pada tahun 12 Hijriyah. Perang dipimpin oleh Khalid ibn Walid radhiyallahu taala anhu. Diperintahkan oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu agar Khalid bin Walid memerangi Persia. Maka Khalid bin Walid berjalan menuju Irak, ya. Dan waktu itu Irak dipimpin oleh
panglima Persia bernama Hurmuz. Waktu Khalid mulai datang, Khalid kirim surat kepada Hurmuz. Sebelum dia memerangi Hurmuz. Isi suratnya, "Amma ba'du, fa aslim taslam." Masuklah Islamlah engkau wahai Hurmuz, maka kau akan selamat. "Awi taqid li nafsika wa qaumika dhimmah wa aqrir bil jizyah." Atau kalau kau tidak mau masuk Islam, silahkan kau hidup di bawah naungan negara Islam tapi harus bayar jizyah. "Wa illa fala talumanna illa nafsak." Kalau kau tidak milih ini atau itu, tidak mau masuk Islam, tidak mau bayar jizyah, maka jangan kau cela kecuali dirimu sendiri. Faqad ji'tuka biqaumin yuhibbunal mauta kama tuhibbul hayat. Sungguhnya aku telah mendatangkan kepada engkau satu kaum, pasukanku, yang mereka mencintai kematian sebagaimana kalian mencintai kehidupan. Ini goyang juga Hurmuz. Surat ancaman. Jadi begitu caranya. Jadi sebelum datang sudah ketakutan terlebih dahulu. Kirim surat oleh Khalid bin Walid. Akhirnya Hurmuz emosi. Maka dia minta bantuan kepada Kisra agar datangkan pasukan yang banyak. Datanglah pasukan yang banyak, ya, untuk melawan pasukan Khalid bin Walid, ya. Kemudian perjanjiannya peperangan di suatu tempat namanya Kazimah. Kazimah adalah suatu tempat di sebelah utara negara Kuwait sekarang. Sebelah utara negara Kuwait. Azan kah? Belum ya? Maka kemudian berangkatlah mereka, dan mereka dikenal dengan memiliki alat-alat pertempuran yang hebat. Mungkin bom, mungkin apa, mungkin pokoknya alat-alat berat banyak, pasukan banyak, sampai rantai aja mereka bawa. Maka Hurmuz semangat, maka dia bawa pasukannya menuju ke Kazimah. Waktu Khalid tahu mereka menuju ke Kazimah, Khalid jalan pelan-pelan, tidak sampai di luar, biar mereka sampai di luar. Begitu mereka sampai di luar, mereka sudah pasang siaga, sudah pasang persenjataan. Khalid belok ke tempat yang lain. Pergi ke tempat yang lain, tempat tersebut, ya, namanya Al-Hufair. Kaum muslimin semuanya pergi ke daerah Al-Hufair. Akhirnya Hurmuz kaget, waduh, ternyata Khalid pergi ke tempat lain. Ayo kita berangkat. Pasukannya berangkat lagi, dan itu setengah mati bagi mereka, ya. Karena ngangkat persenjataan, barang-barang berat, sudah nunggu siap perang, tahu-tahu ternyata pasukan pindah ke tempat lain. Mereka berangkat lagi menuju ke Hufair. Khalid bin Walid jalan pelan-pelan. Mereka sampai dulu ke Hufair. Sampai sana Khalid belok lagi ke Kazimah. Sudah bawa barang-barang berat-berat, sampai sana ternyata Khalid bin Walid tidak ada. Hurmuz mengatakan, "Ayo kita balik lagi ke Kazimah." Sudah, mereka udah KO, ya, bawa barang-barang banyak berat-berat. Sebelum bertempur sudah KO terlebih dahulu. Kemudian mereka balik lagi ke Kazimah. Azan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Kita melanjutkan bahasan kita tentang Ma'rakat Dzati Salasil, peperangan berantai, ya. Jadi tadi kita sebutkan bagaimana strategi Khalid yang luar biasa radhiyallahu ta'ala anhu untuk memanfaatkan titik kelemahan orang-orang Persia, yang dimana mereka tatkala berperang membawa peralatan perang yang begitu banyak, sehingga mereka sudah pergi menuju ke Kazimah. Kemudian ternyata Khalid memutar jalur menuju Hufair. Akhirnya mereka semangat menuju Hufair. Khalid berjalan dengan pelan-pelan supaya mereka sampai di luar. Sampai di sana mereka sudah menurunkan segala persenjataan mereka. Ternyata Khalid muter balik lagi haluan. Akhirnya mereka pun balik lagi ke Kazimah dengan membawa peralatan yang begitu banyak menuju ke Kazimah, dan ini tentunya sangat melelahkan pasukan Persia. Ini sengaja dilakukan oleh Khalid karena musuh tidak berimbang, jumlah mereka sangat banyak. Akhirnya Hurmuz dengan semangatnya sampai terlebih dahulu ke Kazimah. Begitu sampai ke Kazimah, dia langsung menguasai sumber air yang ada di Kazimah dengan harapan agar kaum muslimin tidak bisa minum dan mereka akan kehausan dan akan kalah dalam pertempuran. Khalid sadar bahwasanya, radhiyallahu anhu sadar bahwasanya Hurmuz dan pasukannya Persia telah menguasai mata air. Maka tatkala itu Khalid berkhutbah di hadapan pasukannya dengan berkata, "Ala inzilu wa huttu asqalakum thumma jaliduhum 'alal ma'."
turunlah kalian ya dan letakkan seluruh peralatan perang kalian ya, kemudian lawanlah mereka dengan sungguh-sungguh untuk menguasai sumber air. Fala amri la yasiranna al-ma'u li asbaril fariqain wa akramil jundain. Sungguh demi Allah bahwasanya air tersebut akan dimiliki oleh pasukan yang paling sabar dan pasukan yang paling mulia. Kondisi ini membuat para sahabat semakin semangat untuk memerangi orang-orang Persia. Maka tatkala itu Hurmuz pun menyuruh pasukannya untuk saling mengikat di antara mereka agar mereka tidak kabur dalam peperangan. Setelah itu terjadi duel antara Khalid bin Walid melawan Hurmuz. Dan Hurmuz dia main curang. Dia berkata kepada anak buahnya, kalau Khalid datang, seranglah dia dengan tiba-tiba. Ya. Padahal duel harusnya 1 lawan 1, namun dia curang. Ya. Alhamdulillah ternyata ada sahabat yang bernama Al-Qa'qa' bin Amr At-Tamimi yang dalam pasukan Khalid bin Walid. Dia sadar akan hal tersebut dan dia mengetahui bahwasanya Hurmuz ternyata bermain curang. Tatkala akan terjadi duel antara Khalid dengan Hurmuz, tiba-tiba ada pasukan Hurmuz yang ingin menyerang Khalid, maka dihadang oleh Al-Qa'qa' bin Amr At-Tamimi dan akhirnya dibunuhlah pasukan tersebut, dan akhirnya Hurmuz dibunuh oleh Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu. Setelah itu terjadi pertempuran dan akhirnya kalahlah pasukan Persia. Mereka sampai akhirnya banyak terbunuh di antara mereka, sebagian mereka lari terbirit-birit ya karena tidak bisa berhadapan dengan pasukan kaum muslimin. Ini di antara dua peperangan yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Tadi ada satu poin yang saya lupa ya. Tatkala Khalid bin Walid sudah berjalan dengan pasukannya menuju ke Banu Hanifah waktu melawan Musailimah Al-Kadzdzab, ternyata ada pasukan juga Nabi Sujah, Nabi perempuan ya. Datang juga untuk menyerang Musailimah Al-Kadzdzab dengan bawa pasukan juga puluhan ribu. Ya. Ternyata Musailimah Al-Kadzdzab mau diserang dari dua pasukan, dari kaum muslimin Khalid bin Walid dan juga diserang oleh nabi baru. Nabi perempuan, Nabiyah ya. Akhirnya Musailimah bingung, dia enggak mungkin melawan dua-duanya. Akhirnya dia mengetahui bahwasanya nabi perempuan tersebut Sujah bermarkas di dekat dengan tempat mereka, maka dia pun pergi dengan beberapa orang atau sekitar 40 orang menuju ke nabi perempuan tersebut untuk mengadakan perundingan. Maka bertemulah antara Musailimah nabi palsu laki-laki dengan Sujah nabi palsu perempuan. Mereka berdiskusi. Maka Musailimah bertanya, "Kenapa ente ke sini?" "Kenapa wahai nabi Anda menyerang kami?" Kata nabi perempuan tersebut, "Sungguhnya telah turun ayat kepadaku. Allah perintahkan aku untuk menyerang kalian. Kenapa? Karena kota Madinah lebih mudah diserang daripada kalian. Kalian lebih susah, maka kalian harus diserang terlebih dahulu." Sebelum mereka ngobrol, mereka diskusi dulu ya. Kata Musailimah, "Apakah kau nabi?" Kata Sujah, "Iya, saya nabi perempuan." "Apa kau nabi?" "Saya juga nabi." "Taib, apa ayat yang turun kepadamu?" Yang laki-laki dulu lah baca. Akhirnya Musailimah baca ayat turun. Kata Sujah, "Ya, kau nabi." "Terus ayat turun sama kamu?" Dia baca, "Oh, kamu juga nabi perempuan. Kita sama-sama nabi." "Terus kenapa kau serang kami?" "Ya, karena Allah suruh kita serang kamu." Intinya akhirnya mereka terjadi perundingan di antara mereka berdua. Kata Sujah, "Boleh, saya tidak menyerang kalian dengan syarat berikan setengah hasil panen kalian kepada kami. Baru kami akan pergi." Musailimah bingung, ini repot ini. Dia tidak mau kehilangan harta, diambil oleh nabi perempuan ini. Akhirnya dia bilang, "Bagaimana? Saya punya tawaran lain. Bagaimana kalau saya kawin dengan kamu?" Nabi nikah dengan nabi, kan keren kan? "Bagaimana kalau saya nikah dengan kamu?" Kata Sujah, "Sebentar, saya tunggu ayat dari Allah." Ternyata, "Oh ya, enggak apa-apa, Allah menyetujui, silakan." Sudah, kita nikah biar kekuatan kita semakin banyak. Akhirnya Sujah ini gembira, dia pulang ke anak buahnya, dia bilang, "Saya akan nikah dengan Musailimah." Akan terjadi pernikahan besar antara nabi perempuan dengan nabi laki-laki. Anak buahnya bilang, "Bu Nabi, tunggu dulu, maharnya apa? Kenapa tidak disebut maharnya?" "Oh iya, maharnya lupa." Tanya kepada Musailimah, Musailimah, maharnya apa?" Bingung, kasih mahar apa ini nabi perempuan? "Bilang aja sama mereka, saya telah gugurkan sholat asar, sholat isya sama sholat subuh. Enggak usah sholat, itu mahar saya."
Intinya dilaporkan mahar terburuk ya. Karena mereka masih mengakui Nabi Muhammad sebagai Nabi dan mereka tahu sholat 5 waktu. Kata dia 2 sholat saya gugurkan. Sholat Isya sama sholat apa? Subuh. Ya sudah sholat 3 waktu aja. Akhirnya berunding. Kata Sujah ya sudah kita nggak usah nikah. Sudah sini setengah apa? Setengah hasil panenmu. Akhirnya Musailamah setuju, maka Nabi perempuan tersebut pergi dengan pasukannya. Baru kemudian terjadi perang antara Musailamah dengan Khalid ibn al-Walid. Ya. Ini saja yang saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Masih ada perang Yarmuk tapi sangat panjang. Mudah-mudahan bisa diceritakan pada kisah yang lain. Kalau ada yang bertanya, saya persilahkan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Anda pernah baca kisah ketika Khalid diutus oleh Nabi untuk menghancurkan patung Uzza. Ya benar, ini kalau tidak salah setelah Fatu Makkah ya, Khalid bin Walid diutus oleh Nabi untuk menghancurkan patung Uzza. Setelah dihancurkan, maka Nabi bilang kau belum menghancurkan Uzza. Ternyata ada jin perempuan, wanita perempuan yang menghuni di patung tersebut, kemudian dipenggal oleh Khalid bin Walid. Sehingga dijadikan oleh sebagian ulama bahwasanya terkadang patung itu ditempati oleh jin. Patung ditempati oleh jin ya. Makanya di sebagian negeri kita dapati sebagian patung sudah disarungi, sebagian belum disarungi. Disarungi itu biasanya sudah ada tempatnya katanya. Sudah ada yang menghuninya ya. Bukan yang sudah disarungi berarti sudah disunat, yang belum disunat enggak. Yang disarungi katanya sudah ada penunggunya ya. Jadi ternyata memang syaitan atau jin-jin senang menempati benda-benda seperti itu ya, patung-patung tersebut. Ya, ini di antara dalil yang disebutkan tentang kisah Khalid membunuh Al-Uzza. Wallahu alam bisawab. Ada lagi yang bertanya? Tidak ada pertanyaan hari ini ya, Masya Allah. Pertanyaannya apa? Cerita tentang sejarah perbuatan Islam, tapi satu sisi ada ayat di Al-Baqarah 256 la ikraha fid din, itu gimana jadi? La ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Tidak ada paksaan dalam Islam, sungguh telah jelas kebenaran dari kebatilan. Ini ada beberapa tafsiran. Di antaranya mengatakan ayat ini mansukh. Ayat ini mansukh dengan adanya peperangan. Ada yang mengatakan ayat ini maksudnya Islam sudah jelas. Ngapain masuk Islam dengan penuh keterpaksaan? Hak sangat jelas dibandingkan dengan kebatilan ya. Jadi bukan berarti seorang bebas tidak beragama ya. Tapi seandainya negara Islam sudah kuat, maka Islam harus tersebar di seluruh alam semesta. Harus tersebar di seluruh alam semesta. Maka tidak ada pilihan kecuali masuk Islam atau tinggal dalam Islam, negara Islam tapi bayar jizyah. Sehingga berlaku juga ayat ini dalam tafsiran yang lain, ikraha fid din, yaitu tidak ada paksaan. Boleh kau tidak masuk Islam tapi bayar jizyah. Tapi bayar jizyah. Jadi ayat ini beberapa tafsiran. Saya katakan yang pertama ada yang mengatakan mansukh ayat ini karena dimansuhkan dengan ayat-ayat perang. Yang kedua, maksudnya Islam sudah sangat jelas. Makanya setelah itu Allah berkata la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam Islam, dalam agama. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Sungguh jelas kebenaran dibanding dengan apa? Kebatilan. Orang masuk Islam tidak perlu dipaksa karena sudah jelas. Islam itu sangat jelas. Kebenaran jelas, kebatilan juga jelas. Yang ketiga maksudnya tidak ada paksaan, silakan kau pilih masuk Islam atau bayar jizyah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, demikian saja. Kalau tidak ada pertanyaan, alhamdulillah kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan berikutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.